Apapun yang tampaknya menjadi masalah besar sebenarnya memiliki solusi sederhana. Sekarang, cara Fang Xing untuk menyelesaikan kekacauan itu sederhana dan langsung. Karena ada begitu banyak orang yang ingin mendambakan jalan naga kuno, dia akan membawa mereka semua. Lagi pula, dia tidak ingin bersaing dengan mereka. Dia hanya ingin melewati jalan kuno dengan lancar untuk menyelamatkan istrinya. Selain itu, sampai batas tertentu, dia membenci para pertapa yang bertekad mencari keabadian. Sekarang setelah dia membuat mereka melayaninya seperti budak, itu adalah hal yang sangat memuaskan. Sekarang, dia telah meletakkan kartunya di atas meja dengan 5 tetua, dan dia tidak akan peduli apa yang dipikirkan kelima orang itu dalam hati mereka, atau apakah mereka diam-diam akan berkomplot melawannya. Setelah mengatakan itu, dia kembali ke istana ilahi. Baginya, tidak ada solusi kedua untuk masalah ini. Kau ingin menjadi abadi, dan aku ingin menempuh jalan lain. Sisanya akan mudah. Kau pimpin jalannya, dan aku akan mengikuti. Dan metode yang kasar dan langsung seperti itu sungguh memiliki efek ajaib sampai batas tertentu. Setidaknya, kelima tetua di langit berbintang di luar berangkat setelah berbisik-bisik beberapa saat. Kelima orang itu melindungi tengkorak dan melarikan diri ke padang bintang yang luas, memulai perjalanan abadi klan naga. Kelima orang itu tidak bersembunyi di dunia kecil Tuan Lan lagi. Mereka mungkin khawatir jika mereka bersembunyi di dunia kecil itu, Fang Xing akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Oleh karena itu, lebih aman untuk tetap berada tepat di samping tengkorak itu. Ini membuat mereka berlima tampak seperti 5 penjaga. Jalan menuju ketenaran itu panjang, dan jalan untuk menjadi abadi telah dimulai. Kau hanya mengambil jalan pintas. Bahkan jika kau telah melewati jalan keabadian, kau bukanlah makhluk abadi. Aolai sangat meremehkan perilaku pihak lain, bahkan sangat menghinanya. Di langit berbintang, waktu berlalu begitu cepat, bagaikan pasir yang terlepas dari tangan, yang terhempas pergi begitu saja. Orang-orang tidak punya waktu untuk menyesali waktu yang berlalu, karena kesepian adalah masalah besar di jalan berbintang. Bahkan jika mereka berjalan selama beberapa bulan berturut-turut, langit berbintang di luar tampak persis sama sampai batas tertentu. Jika Anda tidak melihat dengan saksama, bahkan terasa seperti tidak ada perubahan sama sekali. Bahkan jalan yang dapat melintasi Tianyuan hanyalah jarak yang kecil di langit berbintang ini. Pada waktu normal, bahkan jika mereka menghadapi beberapa krisis, seperti hujan meteor yang datang dan turbulensi bintang yang tidak dapat dijelaskan di langit, mereka sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi mereka berdua, dan dengan mudah diselesaikan oleh 5 tetua di luar. Fang Xing dan Aolai di dalam tengkorak hanya menjalani kehidupan mewah, dan mereka hanya bermeditasi, minum, dan memelihara Nangui setiap hari. Seiring berlalunya waktu, bahkan Aolai yang tidak terkendali pun tidak lagi memiliki amarah seperti sebelumnya. Ia tidak lagi mencari Fang Xing untuk bertarung dengannya setiap hari seperti seekor ayam yang darahnya dipompa. Fang Xing tidak lagi mengurungnya di dalam kandang. Pada suatu saat, ketika ia melihat sebuah meteorit yang hampir lebih besar dari bulan datang ke arahnya dan hampir membasmi Lu Shou, ia bahkan merasa sedikit emosional. Pendekatan Fang Xing tampaknya benar. Bagaimanapun, bahaya di langit berbintang adalah sesuatu yang bahkan ia tidak dapat atasi. Namun, mengingat sifatnya, ia tetap memandang rendah perilaku Fang Xing. Didorong oleh darah klan naga, terasa, sampai batas tertentu, bahwa jalan menuju keabadian harus diperjuangkan sampai habis. Berdasarkan temperamennya, jika ia bisa bebas, ia mungkin sudah keluar sejak lama, atau ia akan bertempur hebat dengan 5 tetua, lalu memaksa masuk ke jalan abadi dengan kemampuannya sendiri. Namun, Fang Xing mengawasinya dengan ketat, dan akan mencambuknya jika ia tidak berperilaku baik. Meskipun Aolai keras kepala, ia tidak takut dengan beberapa cambukan tongkat, tetapi setelah dipukul beberapa kali, ia menjadi jauh lebih patuh, merasa bahwa itu terlalu memalukan. Pada saat yang sama, ia juga memiliki kesempatan untuk bertanya kepada Fang Xing nanti. Karena ia sudah menebak di mana peta bintang itu berada, mengapa ia harus memukulnya sebelum mengungkapkannya. Jawaban Fang Xing membuatnya marah. Tidak ada yang lain, aku hanya ingin memukulmu. Jika kamu ngotot menggunakan kekerasan saat ada peluang mencuri atau memanfaatkan tipu daya, kamu bukanlah peri, melainkan orang bodoh. Saat ini, Fang Xing sedang memegang sepotong pakaiannya dan membaca dengan saksama, dengan sebotol anggur di sampingnya. Ketika mendengar kata-kata Aolai, dia hanya mencibir dan menjawab tanpa melihat ke atas. Tidakkah kau pikirkan bagaimana kelompok pertama makhluk abadi yang diasingkan ke langit berbintang bertahan hidup dan menemukan tempat untuk terus berlatih dan membangun alam abadi agung? Tidak mungkin mereka memenangkannya dengan kekuatan kasar. Menurutku, selain keberuntungan besar, sisanya adalah cara mereka yang tidak bermoral, kan? Kamu bukan salah satu dari mereka yang abadi, bagaimana kamu tahu mereka tidak menghancurkannya dengan bertarung? Aolai mencibir dan membalas. Kamu bukan salah satu dari mereka yang abadi,
jadi bagaimana kamu tahu mereka telah menghancurkannya? Jika Fang Xing ingin berdebat dengan Aolai, dia bahkan tidak perlu menggunakan 1/10 dari kekuatannya. Dia hanya perlu membuka mulutnya dan membuatnya terdiam. Aolai yang marah mengambil sebotol anggur dari tumpukan dan bersembunyi di samping untuk minum. Selama 10 hari pertama dia tinggal di kuil ini, dia sangat keras kepala dan menolak untuk minum setetes air atau makan satu pil pun. Namun setelah bertahan selama lebih dari 10 hari, dia tampaknya telah menemukan jawabannya dan mulai memilih anggur terbaik untuk diminum dan pil terbaik untuk dimakan, seolah-olah dia menggunakan metode ini untuk membalas dendam terhadap Fang Xing karena telah memenjarakannya. Apa yang sedang kamu lihat? Setelah menunggu hampir seharian, Fang Xing tidak mengatakan sepatah kata pun. Nangui-nangui di kandang nangui di sebelahnya menangis karena lapar, tetapi tidak ada niat untuk memberi mereka makan. Aolai benar-benar kesal dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Fang Xing. Dia memang merasa sedikit aneh di dalam hatinya. Dulu, Fang Xing akan bertengkar dengannya apapun yang terjadi, tetapi sekarang setelah melihat jubah kain itu, dia tiba-tiba menjadi sangat pendiam. Dia jelas seorang bandit, tetapi dia duduk di sana dan belajar dengan tenang setiap hari. Selain itu, Aolai meyakinkan bahwa jubah kain itu jelas bukan gambar erotisnya yang berharga. Saya sedang membaca kitab suci yang diberikan seorang teman. Fang Xing tidak menyembunyikannya, dia mendesah pelan dan menjawab dengan tenang. Kitab suci apa? Aolai ingin memberitahu Fang Xing secara langsung bahwa sudah waktunya memberi makan Nangui, tetapi dia ingat bahwa terakhir kali dia mengingatkannya seperti ini, dia dijebloskan ke kandang Nangui dan dipenjara di sana selama sehari penuh sebelum dibebaskan. Sekarang dia tidak berani mengatakannya secara langsung. Ah, saya pikir ini harus menjadi kitab suci yang paling penting dalam praktik spiritual saya. Fang Xing dengan lembut meletakkan jubah kainnya dan mendesah, perjalanan kultivasiku dimulai dengan sebuah kitab suci yang disebut Kitab Suci Transformasi Spiritual. Kemudian, aku juga mendapat kesempatan untuk mendapatkan beberapa kitab suci lainnya. Setiap kitab suci yang kudapatkan selalu sangat bermanfaat bagi kultivasiku. Itu benar-benar dapat dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa. Kemudian, aku juga mengetahui bahwa ada 9 kitab suci seperti itu. Jika aku bisa mendapatkan ke-9 kitab suci itu, aku yakin perjalanan kultivasiku akan mencapai puncaknya. Kitab suci ini dikembalikan kepadaku oleh seorang teman lama selama periode Tianyuan. Sekarang setelah kamu memilikinya, kamu harus melatihnya dengan baik. Mengapa kamu harus memegangnya di tanganmu sepanjang hari dan terlihat khawatir? Aolai sedikit bingung dan bertanya sambil mengerutkan kening. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Karena saya tiba-tiba menyadari bahwa saya tidak dapat memahaminya. Fang Xing tiba-tiba tampak khawatir, dan tersenyum pahit, saat pertama kali melihat kitab suci ini, saya terkejut. Saya tahu itu seharusnya salah satu kitab suci Tai Sang yang saya butuhkan. Dapat dimengerti mengapa kitab suci itu jatuh ke tangan orang itu. Bagaimanapun, semua warisan besar memiliki spiritualitas dan secara otomatis akan mencari tuannya. Jika kitab suci Tai Sang Dao tidak secara aktif datang kepada saya, maka mereka hanya dapat mencari orang yang juga terhubung dengan Tai Sang Dao. Awalnya saya senang, tetapi ketika saya benar-benar mulai membaca kitab suci ini, saya menemukan kesulitannya. Saya tahu setiap kata dalam kitab suci ini, tetapi saya tidak dapat memahaminya. Fang Xing tersenyum pahit, tampak khawatir. Saya yakin kitab suci ini tidak berisi penjelasan tentang kultivasi, maupun petunjuk tentang pencerahan Dao Agung. Tampaknya hanya kitab suci Buddha biasa, membingungkan dan membingungkan. Sekarang saya curiga bahwa orang itu memberikannya kepada saya karena dia juga tidak dapat memahaminya. Tidak bisa membaca. Aolai sedikit bingung. Dia sudah lama tidak berlatih, dan bagaimanapun juga dia berdarah naga. Sebagian besar kekuatan sihir dan naluri bertarungnya telah lama tertanam dalam jiwanya. Setelah puluhan tahun tertidur di Thunder Pond of Creation, dia perlahan-lahan terbangun. Namun, dia tidak pernah menemui kesulitan yang sama seperti Fang Xing dalam perjalanannya berlatih. Selain itu, dia merasa terganggu oleh ratusan nangui hutan yang lapar, jadi dia tanpa sadar berkata, jika kamu tidak mengerti, kesampingkan saja. Mengapa membuang-buang waktu untuk itu? Ada banyak hal di sekitarmu yang layak untuk dipedulikan. Sembari berbicara, dia melihat ke arah kandang Nangui, berharap Fang Xing akan cepat mengerti. Meskipun aku tidak memahaminya, itu masih cukup berguna. Fang Xing menjawab dengan lembut, awalnya, ketika saya menginjakan kaki di jalan berbintang ini, saya merasa sangat bosan dan hampir gila. Saya ingin mengeluarkan kitab suci ini untuk mempelajarinya dengan saksama. Alhasil, saya secara tidak sengaja menemukan bahwa ketika saya mulai melafalkan kitab suci ini, saya mulai merasa sedikit lebih tenang. Mungkin, saya secara tidak sengaja mulai menyentuh makna sebenarnya dari kitab suci ini. Begitu ajaib. Aolai juga terkejut sejenak,
tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya, dan tiba-tiba berkata, bawa ke sini agar aku bisa melihatnya. Matanya berkedip saat dia berbicara, dan jelaslah bahwa dia tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Fang Xing tidak meragukannya dan menyerahkannya dengan santai. Apa yang bisa kamu ketahui? Ketika ujung jari Aolai menyentuh jubah kain itu, dia tiba-tiba menariknya dengan kuat dan menggenggam seluruh jubah itu di tangannya. Kilatan kegembiraan yang luar biasa melintas di matanya. Dia melompat ke ujung kuil yang lain dengan suara wosh, menempelkannya ke mulutnya, dan berteriak akhirnya, aku menemukan titik lemahnya. Cepat lepaskan segelnya dan kembalikan kekuatan sihirku kepadaku, kalau tidak aku akan langsung membakarnya. Fang Xing tertegun sejenak, lalu menatapnya seperti orang bodoh. Aku sudah menghafal semua kitab suci, jadi kenapa kalau kamu membakarnya? Aolai tertegun sejenak, merasa malu sejenak, dan benar-benar merasa telah melakukan sesuatu yang bodoh lagi. Dia berjalan kembali dengan lesu, pantatnya sudah sedikit sakit, dan dia memaksakan senyum dan berkata, itu hanya lelucon. Mari kita pelajari bersama. Akhirnya, Aolai membacanya beberapa kali, tetapi tetap saja melempar kain itu dengan lesu, lalu secara otomatis mengambil beberapa ember besar untuk memberi makan nangui-nangui itu. Jelaslah bahwa dia tidak tahu apa-apa, dan untuk menghindari pemukulan, akan lebih baik jika dia mengambil inisiatif untuk memberi makan nangui-nangui itu. Saya menduga ini hanyalah semacam kitab suci yang kacau yang dibuat oleh manusia biasa yang tidak ortodoks. Kitab suci ini tampaknya mencakup semuanya dan mendalam, tetapi sebenarnya hanya omong kosong dan tidak masuk akal. Atau mungkin teman Anda mengacaukan kitab suci tersebut dan memberikannya kepada Anda. Aolai jelas tidak memiliki kesan yang baik tentang kitab suci ini. Sederhananya, dia juga tidak memahaminya. Awalnya saya berpikir begitu, dan bahkan menyerah mempelajari sutra ini. Jika saya tidak merasakan inspirasi saat pertama kali melihat sutra ini, dan tahu bahwa sutra ini bukan sutra biasa, saya pasti sudah membuangnya sejak lama. Namun beberapa hari yang lalu, saya mengambilnya lagi dan membacanya dengan saksama. Meskipun saya belum memahami maknanya, saya memiliki beberapa perasaan yang berbeda. Tampaknya ada suatu peluang yang muncul dalam jiwa saya. Itulah sebabnya saya berencana untuk mempelajarinya dengan saksama dalam beberapa hari terakhir, tetapi hasilnya tidak terlalu optimis. Ekspresi Fang Xing cukup serius, dan dia bahkan merasakan banyak tekanan. Namun, dia tidak mengatakan beberapa hal secara langsung kepada Aolai. Bagaimana mungkin perjalanan ke dunia abadi ini bisa begitu sederhana? Bahkan jika dia telah menangkap titik lemah 5 tetua penyendiri Tianyuan dan memaksa mereka bekerja seperti budak untuknya dan membuka jalan baginya, dia tidak bisa meremehkan lawan yang menakutkan di belakangnya. Siapa yang berani meremehkan lawan seperti serangga berkepala 9? Sekalipun Aolai tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi abadi, dan sekalipun kekuatannya sendiri sudah meningkat pesat, dia mungkin masih bukan tandingannya, bukan? Yang lebih penting, sebelum melangkah ke langit berbintang, karena orang menyebalkan kecil Aolai itu punya niat jahat, dia bergegas ke langit berbintang lebih dulu. Dia buru-buru mengejarnya dan tidak punya waktu untuk pergi ke lereng pemakaman tanah suci untuk mendapatkan 100 prajurit jiwa yang patah, jadi kekuatannya semakin berkurang. Tentu saja, dari sudut pandang lain, bukanlah hal yang buruk bagi prajurit jiwa 100 pertempuran untuk tetap berada di pusaran waktu. Prajurit sihir, yang awalnya memiliki semacam makna yang mencakup semuanya, dikubur dalam pusaran waktu dan dibaptis oleh kekuatan waktu. Setelah puluhan atau ratusan tahun, ketika dia mengeluarkannya lagi, selama itu belum membusuk, pasti akan ada beberapa perubahan yang akan mengejutkannya, dan kekuatannya akan semakin kuat. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda dapat kembali sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa kembali jika aku tidak bisa memikirkan cara untuk menghadapi Hydra? Apa yang terjadi padamu yang memicu kesempatan misterius itu? Aolai berbalik dan bertanya sambil memberi makan Nangui, jelas penasaran. Bagaimanapun, dia adalah naga sejati, dan tubuhnya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi abadi. Sungguh memalukan baginya karena dia tidak bisa memahami kitab suci. Jantung, Fang Xing memikirkannya dengan saksama dan memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak takut kehilangan muka di depan saudara iparnya. Pada awalnya, di bawah bujukan Raja Naga Tua dari Balai Tulang Hong Huang, saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang besar bagi Tianyuan dan memanfaatkan kesempatan tertentu. Sekarang saya tahu bahwa itu sebenarnya adalah keberuntungan jalan abadi Tao. Kemudian, setelah mengalami banyak liku-liku dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya, saya akhirnya mendapatkan keberuntungan itu di tangan saya. Tetapi ketika teman-teman di sekitar saya mendapatkan keberuntungan dan dituntun ke jalan abadi, saya menemukan bahwa saya, yang sibuk dengan masalah ini dan istri saya tidak peduli, ditolak. Penolakan itu mengatakan bahwa seseorang mencoret nama saya, tetapi untuk apa saya peduli tentang itu? Saya merasa sangat tidak nyaman. Setelah mengatakan ini,
ada hening sejenak, dan Fang Xing menghela napas lagi. Kemudian, aku masih bersemangat dan memutuskan untuk melakukan beberapa pekerjaan serius. Tetapi ketika aku ingin mencari para tetuaku, aku menemukan bahwa mereka telah tewas dalam pertempuran antara Tanah Suci dan Pengadilan Ilahi, dan aku tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal. Ketika aku pergi untuk menyelamatkan pembantuku, aku menemukan bahwa dia juga telah memperoleh banyak kekayaan dan telah memasuki pengasingan, dan dia sama sekali tidak membutuhkan penyelamatanku. Pada akhirnya, yang tersisa bagiku adalah pergi ke Laut Changlan untuk menyelamatkan adikmu, tetapi ketika aku tiba di Laut Changlan, aku menemukan bahwa yang tersisa hanyalah Rerun Dewa, dan Istana Naga sudah tidak ada lagi. Kemudian dia menoleh dan menatap Aolai, dan berkata dengan tenang pada saat itu, aku tiba-tiba merasa bahwa dunia ini sangat membosankan. Aku duduk di Rerun Dewa Istana Naga Laut Changlan selama 3 hari penuh. Pada satu titik aku bahkan berpikir untuk berubah menjadi batu. Pengalaman yang selama ini mengganggunya dan bahkan membuatnya tertekan dalam jangka waktu yang lama, kini diceritakannya dengan tenang, seolah-olah sedang membicarakan urusan orang lain. Bahkan ada sedikit nada sarkasme dalam kata-katanya terhadap dirinya sendiri saat itu. Namun, di telinga Aolai, kata-kata samar dunia ini sangat membosankan dan berubah menjadi batu secara langsung sangat menakutkan. Di antara mereka yang melakukan kultivasi spiritual, beberapa orang kadangkala mengalami keadaan tidak memiliki pikiran sama sekali dan ingin kembali ke dunia ini dengan kehidupan mereka, dan kemudian mereka akan berubah menjadi batu yang keras kepala. Itu adalah rintangan besar pada jalur praktik spiritual. Imanmu terlalu goyah. Setelah mendengar ini, Aolai terdiam beberapa saat, tetapi memberikan jawaban ini dengan sangat serius. Apakah imanmu tidak kokoh? Fang Xing tidak mengejek Aolai, tetapi menatapnya dengan sedikit ketertarikan. Ya, Aolai meletakkan ember makanan, mengetuk pagar kandang Nangui dengan sendok kayu, dan berkata, pikirkan sendiri. Apakah kamu ditelantarkan di hadapan harta karun yang besar, para tetuamu menghilang, para pembantumu pergi menyendiri, atau bahkan bencana di Laut Changlanku, semua ini adalah peristiwa eksternal yang berdampak besar pada pikiranmu. Aku bahkan dapat mengatakan bahwa bahkan sekarang ketika kamu sedang gembira, hanya karena kemunculanku, kamu melihat harapan untuk menyelamatkan adikku lagi. Di jalan kultivasi, ini juga merupakan faktor eksternal yang memengaruhi pikiranmu. Pada akhirnya, dia tiba-tiba bertanya, saya benar-benar ingin tahu, apa ambisi Anda saat pertama kali menekuni jalur kultivasi? Apa ambisi Anda? Fang Xing tertegun sejenak, lalu berkata, awalnya aku hanya ingin memotong seorang kultivator di alam gerakan spiritual untuk membalaskan dendam pamanku. Aolai terlalu malas untuk mencari tahu siapa pamannya, dan bertanya lagi apa yang terjadi selanjutnya. Kemudian, tentu saja saya mulai merampok orang di mana-mana. Mata Fang Xing berbinar, seolah-olah dia mengingat kesenangan yang pernah dia alami di masa lalu. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan dia mendesah masa itu benar-benar menyenangkan. Aku merampok harta karun yang paling berharga, melawan orang-orang yang paling kejam, menunggangi burung gagak emas besar yang paling agung, tidur dengan naga yang paling cantik. Tidak, itu adalah seorang wanita. Bagaimanapun, hidup itu cukup menarik. Meskipun terkadang agak berbahaya, itu masih sangat menarik. Sekarang tidak mungkin. Meskipun aku masih bisa merampok beberapa barang, itu tidak menyenangkan. Aku kenal banyak orang di Tianyuan. Selain perampokan, apakah kamu tidak pernah memikirkan hal lain? Aolai mengerutkan kening dan bertanya dengan cara yang agak membingungkan. Pikiran lain. Fang Xingzhen mulai berpikir keras bagaimana kalau punya anak dengan saudara perempuanmu dan melihat jenisnya. Panggilan. Aolai tiba-tiba mulai terengah-engah, dan api yang panjangnya lebih dari 10 kaki menyembur keluar dari hidungnya. Baiklah, baiklah, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Fang Xing melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, lalu menjawab saya memang punya beberapa ide, tapi saya tidak punya ambisi seperti yang Anda sebutkan. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Ah, itu dia. Aolai terengah-engah sejenak, tetapi tetap mengabaikan ketidakhormatan Fang Xing terhadap adiknya. Alasan utamanya adalah karena Fang Xing mengatakan hal ini kepadanya setiap hari, dan dia sedikit mati rasa terhadapnya. Dia memutuskan untuk mengabaikannya dan mengungkapkan pemahamannya terus terang, yang kurang dari dirimu adalah hati Tao. Ada terlalu banyak penjelasan di dunia kultivasi tentang hati Tao, tetapi aku hanya ingat apa yang dikatakan ayahku kepadaku ketika aku masih kecil. Yang disebut hati Tao adalah aspirasi besar di dalam hati, tulang jiwa, dan jembatan daging. Hanya ketika aku memiliki hati Tao, aku berani membuat aspirasi besar. Bahkan jika ada ribuan orang yang menentangku, aku akan maju. Dengan hati Tao, jiwa dapat berakar dan menumbuhkan tulang. Ia dapat dihancurkan tetapi tidak akan tercerai-berai. Hanya dengan hati Tao, seseorang dapat melihat jauh ke pantai seberang,
menopang tubuh fisik, dan akhirnya menemukan buah Tao di ujung jalan kultivasi. Aolai menjadi semakin bersemangat saat berbicara, dan tatapannya menjadi semakin dingin. Dia menunduk menatap Fang Xing dengan tubuhnya yang panjangnya beberapa kaki, seolah-olah Raja Naga yang pernah ditemui Fang Xing sebelumnya telah merasukinya saat ini, menatapnya dengan sungguh-sungguh yang kurang dari dirimu adalah hati Tao. Jadi kamu mudah tertipu oleh hal-hal eksternal, seperti kelima lelaki tua di luar sana, dan seperti serangga berkepala 9 di jalan menuju keabadian. Meskipun mereka bukan orang baik, mereka bertekad untuk menjadi abadi, dan mereka bersedia membasmi apapun kecuali keabadian. Inilah hati Tao. Mencari hati abadi. Setelah mendengar kata-kata ini, Fang Xing sebenarnya merasa sedikit bingung. Di masa lalu, dia hanya melihat orang-orang yang mencari keabadian dalam pengasingan dan serangga berkepala 9 sebagai orang yang tidak bermoral dan licik dalam mengejar keabadian, yang benar-benar penuh kebencian, menjijikkan, dan menggelikan. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa obsesi orang-orang ini sebenarnya merupakan manifestasi dari tingkat tekad tertentu. Mungkinkah, seseorang benar-benar harus memiliki tujuan yang dapat membasmi segalanya dengan satu pikiran untuk dianggap sebagai hati Tao? Dia sedikit tercengang. Mungkin apa yang dikatakan Aolai hanyalah kebenaran paling sederhana di dunia kultivasi, tetapi dia belum pernah benar-benar mendengarnya. Pertama, kebenaran semacam ini hanya diajarkan oleh keluarga besar dan sekte besar ketika mewariskan ajaran mereka kepada anak-anak mereka, karena mereka ditakdirkan untuk menempuh jalan panjang dalam jalur kultivasi keabadian, sedangkan sekte kecil sebisa mungkin menghindarinya, dan mengajarkan hati Dao semacam ini ibarat katak yang memakan langit, agak menggelikan. Kedua, dia selalu mulia dan maju dalam seluruh kultivasinya, dan tidak ada seorang pun yang pernah memikirkan apakah dia memiliki hati Dao atau aspirasi besar, jadi wajar saja jika tidak ada seorang pun yang pernah berpikir untuk mengingatkannya dan memberinya pelajaran sederhana seperti itu. Kedengarannya dingin, tetapi ada benarnya juga. Aolai berkata dengan sangat serius, tentu saja, ini tidak berarti bahwa kamu harus menyingkirkan hal-hal lain sebelum dan sesudah kematianmu. Tetapi kamu harus bersiap dalam hatimu bahwa ketika jalan kultivasi menjadi kabur, kamu tidak akan ragu untuk menyingkirkan semua sebab dan akibat untuk melindungi pikiran itu. Lebih baik aku menyingkirkan segalanya dan hanya menyimpan satu pikiran. Pikiran itu adalah inti dari Tao. Jelaslah bahwa kata-kata itu telah memberikan pukulan berat bagi pihak lain, dan dia benar-benar tertegun. Dia memegang jubah kain di tangannya, duduk di sana dengan tatapan kosong untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata dengan tatapan kosong, tapi aku benar-benar tidak tega berpisah dengannya. Jika gulungan kitab suci ini berhubungan dengan hati Dao. Aolai menghela napas dan berkata, kalau begitu mungkin kamu tidak akan pernah memahaminya. Apakah benar-benar mungkin saya tidak dapat memahami ayat ini sepenuhnya? Diskusi dengan Aolai membuat Fang Xing merasa agak gelisah. Karena berhubungan dengan Sutra Taisang, dia menganggapnya sangat serius. Bagaimanapun, meskipun dia memiliki banyak kesempatan selama berlatih, fondasinya hampir seluruhnya diletakkan oleh Sutra Taisang. Jadi, wajar saja, keinginannya untuk menemukan Sutra Taisang menjadi kenyataan. Akan tetapi, masalah yang dihadapinya sekarang membuatnya sangat malu. Kitab suci itu ada di tangannya, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Rasanya akan lebih baik jika dia tidak mendapatkan kitab suci itu. Lagi pula, jika seseorang benar-benar harus mengembangkan hati Taoisme untuk memahami kitab suci ini, maka ia akan berada dalam posisi yang sangat sulit. Hati Tao, dalam arti tertentu, berarti cita-cita luhur, tetapi apakah Anda sudah memilikinya? Jelaslah dia hanya bermalas-malasan, dan setelah selesai menjarah, dia mengajak istrinya untuk menjalani hidup sederhana. Akan tetapi, meskipun ia kurang percaya diri, ia tidak menyerah mempelajari jilid kitab suci tertinggi ini. Bagaimanapun, ia tetap merasa bahwa apa yang dikatakan Aolai hanyalah prinsip umum hati Dao, dan jilid kitab suci ini mungkin bukan seperti yang dikatakannya. Lagi pula, jika mempertimbangkan taraf kultivasi saat ini, bahkan jika seseorang menemukan inti Tao, manfaat apa yang bisa diperolehnya? Jilid sutra tertinggi di hadapanku ini tampaknya bukan tentang praktik spiritual. Rusa tua, aku punya kulit pohon Acanthophanax yang bagus. Apakah kau mau mencobanya? Di bidang bintang, Fang Xing muncul di mulut tengkorak pada waktu dan tempat yang tetap, dan berseru dengan pikiran ilahi yang bergetar. Hei, apa yang ingin kau tipu lagi? Dasar orang menyebalkan kecil. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh melompat keluar dari batu biru di depan tengkorak itu. Sosok itu adalah Lu Shou, salah satu dari 5 tetua. Ia memandang Fang Xing dengan jijik, tetapi Fang Xing terlalu malas untuk bersikap sopan kepadanya. Ia tersenyum dan menggoyangkan toples anggur itu, sambil berkata, itu tergantung apa lagi yang kau punya. Kau terlalu meremehkan untuk mempelajari teknik formasiku. Kau hampir saja mencuri ramuan yang kubawa, kan?
Rusa tua itu melihat kendi anggur di tangan Fang Xing, jakunnya bergerak tidak wajar, dan dia terbang sambil berbicara. Apa maksudmu dengan curang? Fang Xing tertawa, ini jelas merupakan pertukaran anggur berkualitas dengan ramuan ajaib, pertukaran yang wajar. Sambil berbicara, dia menyerahkan bantal dan duduk di hadapan lelaki tua itu. Kemudian dia mengambil cangkir anggur seukuran lengkeng dan dengan hati-hati menuangkannya ke dalam cangkir. Cangkir anggur itu awalnya tidak besar, tetapi tidak penuh. Lelaki tua itu menatapnya. Fang Xing, di sisi lain, sama sekali tidak peduli. Dia dengan lembut menyerahkan cangkir anggur itu, memutar matanya ke arah lelaki tua itu dan berkata, cangkir ini adalah hadiah. Apa yang membuatmu tidak puas? Pil Lihuo yang kau curi dariku terakhir kali saja sudah bisa membeli semua kulit kayu acan Topanax di Sensu. Meskipun Lu Shou tidak merasa puas, dia tetap mengambilnya, meminumnya sekaligus, dan memejamkan mata, menikmati rasanya. Tianyuan adalah Tianyuan, singkong adalah singkong, di mana lagi kamu bisa membelinya selain milikku? Fang Xing tersenyum, tampak sangat bangga. Nah, ini cara barunya bermain. Perjalanan menuju keabadian terlalu panjang, dan waktu sering dihitung beberapa bulan atau setahun. Sungguh membosankan, terutama bagi seseorang seperti Fang Xing yang suka kegembiraan. Bahkan jika dia memiliki sutra Taisang untuk menenangkan pikirannya, dia tidak tahan dengan kesepian. Jadi, ketika dia tidak punya kegiatan di waktu luangnya dan lelah mengalahkan Aolai, dia juga mulai menghubungi 5 tetua. Tujuan awalnya adalah untuk memahami apa yang ada di pikiran orang-orang ini yang telah menghabiskan seluruh hidup mereka mencari keabadian dan dapat menyerahkan segalanya. Mungkin wawasan mereka dapat membantunya memahami sutra Taisang. Namun kemudian, dia hanya bermain-main untuk menghabiskan waktu. Setelah beberapa kali kontak, dia benar-benar cocok dengan Lu Shou, salah satu dari 5 tetua. Alasan utamanya adalah karena lelaki tua ini juga seorang pecinta anggur. Selama bertahun-tahun menyendiri, dia tentu saja tidak minum setetes air pun dan telah menyerah. Namun sekarang setelah dia berada di langit berbintang, mungkin karena perjalanan yang panjang, suatu hari ketika Fang Xing sedang bosan dan berjongkok di samping tengkorak, mengamati nebula dan minum, dia datang untuk meminta minum. Fang Xing dengan murah hati mentraktirnya sebotol anggur saat itu, tetapi hal itu membangkitkan keinginannya untuk minum dan dia datang untuk meminta minum setiap beberapa hari. Tetapi bagaimana anggur Fang Xing bisa begitu mudah diminta? Pertama kali dia mengajaknya minum, kedua kalinya dia mulai menukarkan barang-barang bagus untuknya, yang membuat Lu Shou marah, tetapi dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Fang Xing. Dia tidak bisa begitu saja merampas anggurnya, tetapi dia tidak bisa menahan godaan jika dia tidak minum. Ketika dia bergegas ke ladang bintang, dia secara alami menyiapkan banyak sumber daya pengobatan spiritual, tetapi dia tidak membawa anggur apapun. Dia bertanya kepada orang lain, tetapi mereka tidak dapat menemukan beberapa toples. Dengan kata lain, setidaknya di jalan ini, Fang Xing adalah satu-satunya yang punya anggur. Namun, untuk suatu peristiwa besar seperti kenaikan ke keabadian, berapa banyak orang yang akan ingat untuk menyiapkan beberapa kendi anggur yang baik sebelum berangkat? Tidak ada seorang pun yang ingin mati mabuk di jalan abadi ini, bukan? Karena itu, dalam waktu kurang dari sebulan, Fang Xing berhasil merampas 3 instrumen ajaib, 13 ramuan ajaib, dan 2 formula rahasia kekuatan ajaib milik Lu Shou. Sebagai gantinya, mereka mengambil 7 toples anggur paling biasa di gudang anggur Fang Xing. Berikan aku minuman lagi. Orang tua itu meminum cawan di tangannya hingga kosong, lalu tanpa malu-malu menyerahkannya. Fang Xing berbalik dan memeluk kendi anggur, melotot padanya dan berkata, kamu sangat rakus. Jika kamu ingin minum lagi, tukar saja dengan sesuatu yang lebih baik. Orang tua itu terdiam dan menatap Fang Xing dengan marah. Fang Xing menyeringai. Dia menyingkirkan toples anggur itu, dan mengeluarkan sebuah gulungan entah dari mana. Dia merobeknya dan berkata sambil tersenyum, bukankah kamu selalu mengatakan bahwa aku meminta terlalu banyak? Sekarang aku akan memberimu daftar terperinci. Lihat, tertulis dengan jelas sebotol kulit kayu Anglika, 100 tile saripati spiritual, 3 pil berharga, setengah pon kepala Nangui, 2 senjata ajaib, 1 set gulungan kultivasi, sepiring buah kering. Jual ini dengan harga lebih rendah, berikan saja aku beberapa ratus jimat ajaib, dan... Orang menyebalkan kecil, mengapa kau tidak pergi dan merampok? Wajah Lu Shou sudah berubah setelah mendengar ini, dan dia ingin menamparkan senyum kebencian Fang Xing di wajahnya. Jika tidak ada orang lain di bidang bintang ini, aku pasti sudah merebutnya sejak lama. Mengapa aku butuh kamu untuk mengajariku? Fang Xing tampak menyesal. Sebenarnya, dia tahu dalam hatinya bahwa Lu Shou mungkin tidak mampu membeli barang-barangnya. Orang tua itu sangat murah hati dalam beberapa hari terakhir, dan dia juga kecanduan alkohol. Hanya dalam sebulan, dia hampir menjarah semua barangnya.
Sekarang dia mengincar keempat tetua lainnya. Dia tersenyum dan berkata kepada Lu Shou, jangan khawatir. Aku tahu kamu sangat miskin sehingga kamu hanya memiliki jubah yang tersisa. Esensi roh adalah hal yang menyelamatkan hidup. Kamu pasti tidak akan mau memberikannya kepadaku. Aku juga tidak menginginkan milikmu. Sekarang aku akan menunjukkan jalan keluar dan aku jamin kamu akan memiliki anggur untuk diminum. Ceritakan padaku tentang hal itu. Lu Shou melirik ke arah Fang Xing, dan dia tidak mempercayainya sama sekali. Ambil gulungan ini kembali dan tunjukkan kepada yang lain. Minta mereka datang kepadaku untuk menukarkan apapun yang mereka inginkan. Fang Xing mengedipkan mata pada meteorit biru itu, tampak seperti seekor rubah kecil. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Mereka, rusa tua mengerti maksud Fang Xing. Ia melirik Yunxi dan menggelengkan kepalanya sambil mencibir, lebih baik kau menyerah pada ide ini. Aku sudah menjadi peminum berat sepanjang hidupku, dan kau telah membangkitkan kecanduan alkoholku di langit berbintang ini. Aku telah ditipu begitu banyak hal olehmu tanpa alasan. Orang-orang itu tidak memanfaatkanmu. Kecuali saat mereka bertugas, mereka duduk di sana menjaga hati mereka dan bahkan tidak berani membuka mata mereka. Jangan khawatir, suatu saat nanti mereka akan berguna. Fang Xing menamparkan gulungan itu ke lengan Lu Shou, dan dengan murah hati menuangkan secangkir kecil anggur untuknya, sambil berkata sambil tersenyum karena kamu sangat miskin, aku akan mentraktirmu minum hari ini. Saat dia berbicara, dia melihat bayangan hitam yang sunyi di langit di atas meteorit Fang Xing, dan mengirimkan firasat ilahi kepadanya senior tua, aku akan mentraktirmu minum gratis hari ini. Kamu pasti bosan terbang ke sana, kemarilah dan minum. Yang terbang di sana adalah pria berjubah hitam di antara 5 tetua. 5 tetua tidak lagi menjaga langit berbintang sepanjang waktu seperti beberapa hari pertama. Sebaliknya, mereka mulai bertugas secara bergiliran, terbang di bidang bintang selama 10 hari masing-masing untuk mencegah kecelakaan. Mereka baru saja berganti shift setengah hari yang lalu, dan pria berjubah hitamlah yang biasanya paling pendiam saat bertugas. Fang Xing sangat ingin tahu tentangnya dan menyapanya saat ini. Namun, saya tidak tahu apakah lelaki berjubah hitam itu tidak mendengarnya, atau dia mendengarnya tetapi mengabaikannya, dan dia tidak bereaksi sama sekali. Menyerah saja, bagaimana dia bisa semudah aku ditipu? Orang tua itu kembali meminum separuh anggur di cangkirnya, menatap Fang Xing dengan jijik, dan mencibir dalam suaranya. Dia tidak mau minum anggur gratis, apakah dia bodoh? Melihat dia mengabaikannya, Fang Xing menjadi marah dan berbicara kepada Lu Shou dengan marah. Dia orang yang sangat penyendiri. Bahkan saat aku berbicara dengannya di hari kerja, dia mengabaikanku. Lu Shou menjawab bahwa dia dan Fang Xing sama-sama berkomunikasi melalui telepati, jadi mereka tidak takut didengar oleh pria berjubah hitam itu. Oh, dia begitu sombong di depanmu, siapa dia? Fang Xing sedikit terkejut setelah mendengar ini dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah bepergian bersama selama beberapa bulan, dia setidaknya menyapa keempat tetua 5 lainnya dan berkomunikasi dengan mereka beberapa kali. Tidak semua tetua 5 itu terbuat dari batu. Ada pemabuk yang tidak tahu malu seperti Pak Tua Rusa, pria yang cerdik seperti Tuan Lan, wanita tua yang menyebalkan dengan rambut kering, dan sarjana yang sok penting seperti pedang besi. Tetapi pria berjubah hitam ini, dia bahkan belum pernah melihat wajahnya. Saya tidak tahu siapa dia. Saya biasanya memanggilnya Tuan Hantu. Si Tua Lu pun menjawab tanpa mengangkat kepalanya, yang mana membuat Fang Xing sedikit tertegun. Kalian berlima telah bergabung untuk mencari keabadian, tetapi kalian bahkan tidak tahu identitasnya. Pertanyaan ini membuat Fang Xing cukup penasaran, dan dia menatap Tuan Lu dengan curiga. Jangan meragukanku, aku benar-benar tidak tahu identitasnya, dan aku khawatir orang lain juga tidak mengetahuinya. Setelah menghabiskan anggur di gelasnya, Lu Shou tertawa dan berkata, aneh juga, meskipun kami berlima tidak berasal dari generasi yang sama, kami telah mendengar reputasi satu sama lain dan mengetahui keberadaan satu sama lain. Namun, Tuan Hantu ini sangat misterius. Kecuali Tuan Lan, kami bertiga tidak dapat menebak asal-usulnya. Kami hanya tahu bahwa orang ini memiliki kekuatan magis yang kuat dan kultivasinya jelas tidak kalah dengan kami. Apakah itu benar-benar misterius? Setelah mendengar ini, Fang Xing tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik pria hantu itu dengan curiga. 5 tetua pencari keabadian merupakan tokoh yang pernah menguasai dunia setelah Tian Yuan menyegel langit. Demi mencari keabadian, mereka memutus hubungan sebab akibat dan menjaga gerbang kematian dengan sepenuh hati dan jiwa. Mereka tidak muncul kembali di dunia sampai sekarang. Mereka tidak semuanya akrab satu sama lain. Faktanya, kebanyakan dari mereka diperkenalkan satu sama lain oleh Tuan Lan sebelum mereka memulai jalan menuju keabadian. Akan tetapi, bagaimanapun juga, mereka semua memiliki reputasi hebat dan mampu bertahan hingga hari ini. Kemampuan mereka tidak sekuat orang biasa. Oleh karena itu,
mereka semua memiliki latar belakang yang harus digali, dan identitas mereka masih dapat ditebak. Sekarang, mereka telah lama memutuskan semua sebab dan akibat, dan bahkan meninggalkan nama lama mereka. Mereka hanya mengambil nama panggilan apa saja untuk membedakan diri mereka. Contohnya, pemilik dunia kecil itu bernama Tuan Lan, lelaki setengah baya berpakaian sarjana menyebut dirinya Tuan Wen, dan perempuan tua berambut kering menyebut dirinya nenek penyihir. Pemabuk di depan mereka disebut si tua rusa karena tunggangannya. Tetapi jika Anda benar-benar berbicara tentang identitas sebelumnya, mereka semua terkenal dan ternama. Kukira lelaki berjubah hitam itu sama seperti mereka, tapi tak disangka ternyata dia orang misterius yang tak diketahui detailnya. Jika Anda bahkan tidak tahu latar belakangnya, bagaimana Anda bisa bersedia melakukan perjalanan bersamanya? Fang Xing masih tidak ingin mempercayainya, dan melirik Lu Shou dengan kepala dimiringkan. Perjalanan menuju keabadian bukanlah hal yang main-main, terutama bagi kelima tetua, itu seperti darah kehidupan mereka. Fang Xing merasa sulit untuk mempercayai bahwa dalam acara sebesar itu, bagaimana mungkin orang-orang yang berpengalaman dan tekun ini membiarkan orang dengan latar belakang tidak diketahui menyelinap masuk. Ingin tahu, orang tua itu tiba-tiba tersenyum puas, lalu menyerahkan gelas anggur isi sampai penuh. Fang Xing langsung memutar matanya dengan ketidakpuasan, berpikir sejenak, dan menuangkannya setengah cangkir. Kamu anak yang pelit sekali, kamu bukan orang baik. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan memarahi Fang Xing dengan ketidakpuasan. Maukah kau memberitahuku atau tidak? Kalau tidak, kau bahkan tidak akan mengerti ini. Fang Xing menjadi marah dan mengulurkan tangan untuk mengambil cangkir dari tangan Lu Shou. Saya tidak akan berdebat denganmu. Orang tua Lu buru-buru meminum anggur dalam cangkir, lalu dia berpura-pura menjadi seorang guru. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan mendesah malas, kita mempertaruhkan segalanya untuk mencari jalan keabadian. Kita berlima telah menunggu selama bertahun-tahun. Sekarang kita akhirnya mendapat kesempatan untuk menjadi abadi. Bagaimana kita bisa melewatkannya dengan mudah? Semuanya palsu. Adalah nyata untuk memiliki sedikit lebih banyak keyakinan untuk mencapai sisi lain dari jalan keabadian. Ada banyak pertapa di atas Tianyuan, tetapi sekelompok dari mereka telah tergoda untuk menjadi duniawi dan memutuskan untuk tinggal dan berurusan dengan para dewa. Ada juga sekelompok orang yang tidak cukup baik. Berbicara tentang menjadi abadi hanyalah angan-angan. Mereka tidak layak untuk kita lihat. Oleh karena itu, Tuan Lan telah dengan hati-hati memilih dan mengumpulkan kita berlima. Saat si tua rusa berbicara, dia tampak sangat senang karena Tuan Lan telah memilihnya. Fang Xing juga berperilaku baik. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan orang tua itu bermanfaat baginya, jadi dia berinisiatif menuangkan secangkir lagi untuknya. Pak Tua Lu meminumnya dalam satu teguk dan merasa sangat puas. Dia mulai berbicara, untuk dapat bersatu merebut. Untuk menantang jalan abadi ini, tentu saja, tidak mungkin hanya mengumpulkan beberapa orang. Anda tidak hanya harus memiliki kultivasi yang cukup, bahkan jika Anda tidak dapat melewati 9 kesengsaraan, Anda harus memiliki 6 kesengsaraan guntur. Yang lebih penting, Anda harus memiliki keterampilan Anda sendiri. Jalan abadi ini panjang, dan Anda tidak bisa memaksakan diri melewatinya dengan kekuatan Anda sendiri. Ada banyak bahaya di medan bintang, berapa banyak dari mereka yang dapat diatasi dengan kekuatan kasar. Tanpa beberapa keterampilan, bagaimana Anda bisa menyelesaikannya? Kebetulan kami berlima memiliki kemampuan yang kuat. Misalnya, saya yang terbaik dalam formasi. Haha, saya tidak sedang menyombongkan diri. Sekarang ada banyak sekali ahli formasi di Tianyuan. Bahkan, mereka semua berlatih dengan catatan yang saya tinggalkan. Sebelum saya mengasingkan diri, ada monster tersembunyi di tanah monster Beiju di Tianyuan. Dia tinggal di pengasingan di Gunung Fusang dan merupakan yang terbaik dalam formasi. Saya pernah bertarung dengannya dan kalah 2 kali, tetapi saya menang di ronde terakhir. Bahkan dia memuji saya dan mengundang saya untuk tinggal dan berpartisipasi dalam jalan kanonisasi bersamanya. Namun, saya tidak ingin menjadi orang suci yang berumur pendek, jadi saya menolaknya saat itu dan ingin hidup selamanya. Ibel tersembunyi di Gunung Fusang, mungkinkah itu Genbo? Fang Xing cukup terkejut dan menatap lelaki tua itu dalam-dalam. Dia berpikir, jika Lian Genbo, dengan kultivasinya yang tak terduga, masih menghargai dia sebagai seorang manusia, maka dia benar-benar tidak boleh diremehkan. Setelah berbicara tentang dirinya sendiri, Lu Shou minum secangkir lagi dan melanjutkan, dan sarjana yang menyebut dirinya Tuan Wen juga luar biasa. Dia bisa disebut sarjana surga dalam hal pencapaiannya dalam rune. Tahukah Anda bahwa 2000 tahun yang lalu, ada sebuah sekte di bagian barat Shenzhou yang disebut Sekte Rune Sejati, yang sangat ahli dalam rune dan memiliki banyak pengikut. Reputasinya sebanding dengan Istana Fuyao. Itulah sekte yang didirikannya saat itu, tetapi kemudian dia dikalahkan oleh Master Istana Fuyao saat ini dan dipaksa untuk membubarkan sektenya.
Dia juga mengasingkan diri dan bertekad untuk mencari keabadian. Saya pikir dia agak marah. Karena dia tidak bisa mengalahkan Anda, Master Istana Fuyao, dia harus hidup lebih lama dari Anda. Tidak semua Master Istana Fuyao berumur pendek. Fang Xing berdebat beberapa kalimat, tetapi kemudian dia ingat bahwa dia juga pernah menjabat sebagai kepala Istana Fuyao selama beberapa hari. Sejujurnya saya belum turun tahta. Dan penyihir tua itu, meskipun dia terlihat gila, sebenarnya adalah orang yang sangat luar biasa. Dia adalah Dewi Sekte Jimat di wilayah utara Shenzhou lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dia ambisius dan ingin menyatukan wilayah utara Shenzhou dan bersaing dengan wilayah tengah. Dia hampir mencapai prestasi besar yang belum pernah dicapai siapapun dalam 1000 tahun. Namun, orang yang memiliki takdir ini akhirnya dikhianati oleh kerabat terdekatnya. Kariernya tidak hanya sia-sia, tetapi dia sendiri menjadi gila dan mulai mempraktikkan sihir jahat. Dia hanya percaya pada boneka dan bukan manusia, dan hanya mencari keabadian dan bukan ketenaran. Setelah selesai berbicara, dia menyerahkan gelas anggur lagi, dan Fang Xing segera mengisinya. Dan Bos Lan bahkan lebih luar biasa. Ia lahir di Tanah Suci, tetapi secara kebetulan, ia berlatih di Shenzhou. Ia adalah adik laki-laki dari Great Sage Gou Li dari Shenzhou. Meskipun tingkat kultivasinya tidak sebaik saudaranya, ia memiliki kultivasi yang mendalam dan kekuatan yang besar. Ia pernah berlatih di laut selama 1000 tahun. Bahkan Laut Changlan selalu menghormatinya. Ia diundang setiap tahun ketika Raja Naga Tua merayakan ulang tahunnya. Selain itu, ia telah duduk di kursi teratas setidaknya di 3 pertemuan peri Yaochi. Namun, ia selalu berselisih dengan Great Sage Gou Li. Dikatakan bahwa belum lama ini, Great Sage Gou Li secara pribadi mengunjunginya dan ingin mengundangnya untuk pergi ke wilayah luar untuk bersekongkol demi hal-hal besar, tetapi ia menolak. Jadi mereka semua punya latar belakang. Fang Xing merasa sedikit emosional. Monster-monster tua yang mampu hidup hingga usia ini semuanya sangat kuat dan mengerikan dalam hal latar belakang mereka. Yah, meskipun semua orang tidak muncul di Tianyuan selama bertahun-tahun, jejak masa lalu tidak dapat dihapus. Rusa tua mendesah dan berbisik, orang berjubah hitam itu memiliki dasar kultivasi yang kuat, tetapi kita tidak dapat melihat wujud aslinya. Bahkan ketika Tuan Lan memperkenalkannya, dia tidak tahu banyak tentangnya. Kami tidak ingin bekerja sama dengan orang seperti itu yang latar belakangnya tidak dapat kami pahami. Namun, dia memiliki satu keterampilan yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun di antara kami. Semangatnya sangat kuat, jauh di luar jangkauan kami. Sama seperti beberapa hari yang lalu, saya sedang bertugas, tetapi bahkan saya tidak menyadari badai meteorit yang menerjang ke arah kami dari jarak 100.000 mil. Namun, orang ini berada di dunia kecil dan merasakannya dengan akurat. Dia melompat keluar tepat waktu untuk mengingatkan kami, jadi kami dapat menghindarinya tanpa bahaya apapun. Setelah itu, dia mendesah pelan dan berkata, saya ahli dalam formasi, Tuan Wen ahli dalam jimat, keterampilan penyulingan senjata penyihir tua itu berada di luar jangkauan orang biasa, dan Tuan Lan memiliki banyak teman dan memiliki dunianya sendiri yang kecil. Kekuatan tempurnya juga luar biasa. Namun, dibandingkan dengan jiwa Tuan Gui yang kuat, kemampuan kita tidak ada bandingannya. Bagaimanapun, kita memecahkan masalah, tetapi dia dapat membantu kita menghindari semua masalah terlebih dahulu. Itulah sebabnya, meskipun kita tidak tahu banyak tentangnya, kita semua sepakat untuk bergandengan tangan dengannya untuk menciptakan keabadian. Jiwaku juga sangat kuat. Fang Xing menggumamkan sesuatu, tetapi ekspresi di wajahnya agak tidak wajar. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Tentu saja, dia juga teringat hujan meteorit yang ditemuinya beberapa hari lalu. Dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu pada saat itu, tetapi Tuan Lan tiba-tiba berkata bahwa dia ingin mengubah rute dan memutarnya dari tempat lain. Kemudian, ia nyaris melewati hujan meteorit besar. Itu sangat berbahaya. Saat itu, dia mengira mereka telah mendeteksinya terlebih dahulu melalui beberapa metode rahasia yang tidak diketahuinya. Dia tidak menyangka kalau itu adalah seorang pria yang tengah duduk menyendiri di dunia kecil dan merasakannya terlebih dahulu dengan indera spiritualnya yang kuat. Harus saya katakan, kemampuan ini sungguh menakjubkan. Anda harus tahu bahwa saya telah berlatih sutra rasa Taisang. Tidak ada alasan mengapa saya harus begitu jauh tertinggal dari orang lain dalam hal jiwa dan raga. Baiklah, bagaimana ia menjelaskannya? Jika dia tidak memiliki beberapa keterampilan, dia tidak akan layak mendapatkan perhatian kita. Orang tua itu menggeleng dan mendesah, lalu berpura-pura mengulurkan tangan untuk mengambil kendi anggur. Cukup, aku sudah minum 4 cangkir. Fang Xing menjadi waspada dan memegang toples anggur di tangannya. Orang menyebalkan kecil ini sangat licik dan pintar. Dia benar-benar bukan orang baik. Dir Shou mengumpat dengan marah, lalu berdiri, meregangkan tubuh, dan berkata sambil tersenyum tapi itu sudah cukup untuk hari ini.
Lelaki tua itu tampak sangat puas karena berhasil minum beberapa gelas sambil mengobrol. Ketika hendak kembali ke dunianya yang kecil untuk melanjutkan meditasi, tiba-tiba ia merasakan gejolak spiritual yang dahsyat datang dari arah depan. Itu adalah pesan dari Tuan Hantu yang bertugas di garis depan tidak baik. Rekan-rekan Taois, silakan keluar dengan cepat. Ada masalah di depan, masalah besar. Apakah kamu dalam masalah? Suara mendesing. Ketika lelaki tua Lu mendengar ini, dia terkejut. Dia menjatuhkan cangkir di tangannya dan terbang ke depan dengan cepat. Dalam sekejap, dia menerobos bidang bintang ratusan kaki dan datang ke sisi meteorit biru. Dia berdiri berdampingan dengan Tuan Hantu dalam jubah hitam dan menatap dengan saksama. Pada saat ini, 3 sosok bergegas keluar dari portal meteorit biru. Mereka adalah 3 tetua lainnya. Mereka melihat ke depan seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Apakah kamu dalam masalah? Fang Xing juga terkejut saat mendengar ini. Saat Lu Shou melesat maju seperti kilat, kecepatannya juga tidak lambat. Dengan suara wosh, dia bersembunyi di kuilnya sendiri dengan toples anggur di tangannya. Setelah beberapa saat, dia menjulurkan kepalanya lagi untuk mengamati apa yang sedang terjadi. Setelah Tuan Gos mengingatkan, kelima tetua pencari keabadian terbang keluar dari dunia kecil dan siap bertempur. Mereka masih percaya pada kekuatan jiwa Tuan Hantu. Hujan meteorit yang mereka temui secara kebetulan sebelumnya telah membuktikan bahwa dia jauh lebih unggul daripada orang lain dalam hal persepsi jiwa. Dan sekarang, nadanya begitu serius sehingga semua orang tidak bisa menahan perasaan hati mereka terangkat dan menatap ke depan dengan saksama. Bahkan Fang Xing, meskipun dia bersembunyi di kuil dan tidak berniat keluar untuk menyelesaikan bahaya ini, sangat khawatir dan menjulurkan kepalanya untuk melihat. Di sebelahnya, kepala Aolai menyembul dari bawah lengannya, dengan tong kayu untuk memberi makan Nangui di cakar naganya, tetapi Nangui itu belum diberi makan ketika dia mendengar teriakan itu dan bergegas untuk melihat. Namun, dalam suasana hikmat seperti itu, langit berbintang di depan tidak berubah sedikit pun. Para pembudidaya tidak berhenti, tetapi hanya memperlambat lajunya dan terbang maju perlahan-lahan. Setelah beberapa saat, setelah melarikan diri sejauh puluhan ribu mil, akhirnya saya melihat sungai panjang yang samar di depan saya. Itu memang sungai yang panjang. Dari kejauhan tampak seperti garis putih, membentang tiba-tiba di langit berbintang, menghalangi jalan mereka. Dari kejauhan, sungai itu tidak tampak terlalu lebar, tetapi ketika mereka mendekat, mereka tiba-tiba menemukan bahwa itu sebenarnya adalah aliran bintang yang terdiri dari kerikil putih yang tak terhitung jumlahnya, tanpa tepi yang terlihat di atas atau di bawah. Sungai itu membentang di depan mereka, dan tidak seorang pun tahu kemana arahnya. Melihat lebih dekat, mereka bahkan dapat menemukan bahwa kerikil yang tak terhitung jumlahnya itu mengalir perlahan, seperti sungai yang sangat panjang, mengalir di seluruh bidang bintang, tanpa akhir yang terlihat. Sudah, berhenti di sini. Pria hantu itu memperhatikan aliran bintang semakin dekat, lalu berbicara dengan suara yang dalam. Yang lain juga tidak berani ceroboh. Mereka semua berhenti dan menatap Xing Liu dengan mata serius dan aneh. Ini, tampaknya hanya pecahan meteorit yang tak berujung, semuanya terlarut dalam aliran bintang ini, ditarik oleh kekuatan misterius, mengalir ke arah tertentu, seperti sungai-sungai panjang di langit berbintang. Memang berbahaya untuk terburu-buru. Namun dengan kekuatan kita, tampaknya tidak sulit untuk melewati aliran bintang meteorit ini. Saya ingin tahu apa masalah besar yang dibicarakan Tuan Gui. Setelah mengamati sejenak, Tuan Wen yang berpakaian seperti seorang sarjana, berbicara lebih dulu, dengan beberapa keraguan. Mendengar ini, yang lain juga menoleh ke arah Tuan Hantu. Galaksi di hadapan mereka tak terbatas dan membentang di langit berbintang. Galaksi itu memang luas dan menakutkan, dan membuat orang-orang merasa takjub. Namun, jika mereka perhatikan dengan saksama, mereka menemukan bahwa galaksi itu hanya terdiri dari pecahan meteorit. Mereka telah menghindari banyak bahaya semacam ini di sepanjang jalan, jadi sepertinya mereka tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun, meteorit yang terbang cepat di langit berbintang dan meteorit di hadapan mereka, yang hanya ada di sungai panjang dan bergerak lambat, memiliki daya rusak yang sama sekali berbeda. Aku tidak tahu bahaya macam apa yang ada di sini, tetapi begitu sampai di sini, aku langsung ketakutan. Tempat ini pasti tidak biasa. Tuan Hantu itu berbicara dengan suara yang dalam, tetapi kata-katanya membuat semua pembudidaya saling berpandangan dengan bingung. Hei, ada seseorang di sana. Tiba-tiba, Tuan Lan yang ada di sebelahnya berseru, dan semua kultivator melihat ke arah yang dia lihat. Suara mendesing. Hantu perempuan itu jelas juga melihat orang yang disebutkan oleh Tuan Lan. Dia mengibaskan rambut keringnya dan mengulurkan tangan dari kejauhan. Namun, ribuan mil jauhnya dari para kultivator, di pinggiran aliran bintang ini, ada sebuah titik hitam kecil. Dari pengamatan samar-samar, itu tampak seperti sosok manusia.
Rambut kering hantu perempuan itu mengulurkan tangan dan langsung menyeret titik hitam itu. Ketika lebih dari 100 mil jauhnya, ekspresi semua orang menjadi serius. Itu memang seseorang, mengenakan baju besi perunggu dan memegang setengah tombak dewa di tangannya, tetapi dia tidak bergerak. Ini adalah Jenderal Ibel yang berada di bawah kendali Istana Naga Laut Changlan. Ketika dia mendekat dan melihatnya, Lu Shou berbisik dan mengungkapkan identitas pria itu dalam satu kalimat. Ini memang Jenderal Ibel Laut Changlan. Kepalanya jelas berbentuk ikan aneh, dan hanya tubuhnya yang berubah menjadi bentuk manusia. Aura yang tersisa di tubuhnya dapat disimpulkan bahwa ini seharusnya adalah Ibel besar di tahap Naschen Soul. Tidak ada satupun bekas luka di tubuhnya, tetapi seluruh tubuhnya layu, seperti ikan kering. Matanya yang kering menatap kosong ke langit berbintang, dan ketakutan memadat di wajahnya. Bagaimana mungkin Jenderal Ibel Changlan Hai mati di sini? Mungkinkah dia bawahan serangga berkepala 9? Tuan Wen bertanya dengan suara rendah, dengan sedikit ketakutan di matanya. Ada lebih dari satu orang yang meninggal di sini, kau tahu. Pada saat ini, Tuan Gui tiba-tiba berbicara samar-samar, lalu mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Ketika semua orang melihatnya, mereka terkejut pada saat yang sama. Sekarang mereka sangat dekat dengan aliran bintang dan dapat melihat pecahan meteorit yang padat. Pada saat ini, mengikuti petunjuk Tuan Hantu, mereka melihat ke kanan depan dan menemukan bahwa itu penuh dengan mayat aneh yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa semua mayat aneh itu mengenakan baju besi perunggu dari Istana Naga, memegang senjata, mengambang tak bergerak di aliran bintang. Ada hampir 100 dari mereka, dan yang mereka lihat hanyalah satu yang jatuh. Sepertinya Raja Jiuling membayar harga yang mahal saat dia lewat sini. Setelah sekian lama tenggelam dalam teh, Tuan Lan akhirnya menyampaikan suaranya samar-samar, yang membuat semua kultivator merasa tertekan. Jelas, bawahan Istana Naga ini adalah sekelompok orang yang mengikuti serangga berkepala 9 untuk memulai jalan abadi. Saat itu, serangga berkepala 9 begitu berani sehingga ia memindahkan seluruh Istana Naga ke langit berbintang, dan tentu saja membawa semua bawahannya bersamanya. Yang tertinggal di Laut Changlan hanyalah beberapa ikan dan udang kecil. Di antara bawahan ini, 8 Raja Ibel ditinggalkan olehnya di gerbang naga untuk menghalangi mereka yang datang kemudian, dan yang lainnya masih bersamanya. Sekarang, mayat-mayat kering ini jelas tertinggal ketika ia memimpin semua orang melalui aliran bintang. Melihat mayat-mayat aneh itu, para penggarap merasa gelisah, terkejut sekaligus gembira. Tentu saja mereka senang menemukan jejak serangga berkepala 9 di sini, yang berarti jalan mereka menuju keabadian adalah benar. Yang mengejutkan adalah bahkan serangga berkepala 9 pun membayar harga yang sangat mahal, jadi siapa yang tahu seberapa berbahayanya aliran bintang ini. Hantu nenek, terima kasih atas bantuanmu. Setelah lama terdiam, Tuan Lan tiba-tiba berbicara dengan suara berat dan menatap wanita tua berambut kering itu. Aku tahu, hantu perempuan itu mencibir, rambutnya yang kering bergoyang sedikit, dan tiba-tiba, beberapa sosok gelap muncul di langit berbintang. Dilihat dari penampilan mereka, mereka adalah 8 Jenderal Ibel yang telah menghalangi jalan di gerbang perunggu sebelumnya. Mereka adalah bawahan serangga berkepala 9 yang tubuhnya dibor oleh rambut keringnya ketika dia menghancurkan formasi pengikat naga. Kemudian, dia mengambil mereka dan memurnikan mereka menjadi boneka yang tidak sadarkan diri. Pada saat ini, situasi di depan berbahaya, jadi hantu perempuan itu mengeluarkan boneka-boneka itu, tersenyum muram, dan tiba-tiba 2 dari mereka bergegas maju. Ledakan, ledakan, ledakan. 2 boneka Jenderal Ibel itu tiba-tiba menyerbu langsung ke aliran bintang, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, dengan momentum besar. Pecahan-pecahan meteorit itu hancur berkeping-keping oleh mereka, tetapi tubuh mereka tidak rusak. Tampaknya meteorit itu sendiri tidak memiliki daya hancur yang sekuat meteorit yang terbang dari langit berbintang yang jauh. Melihat kedua Jenderal Ibel itu masuk lebih dalam, tepat ketika semua orang merasa sedikit bingung, mereka tiba-tiba menemukan beberapa perubahan dalam aliran bintang. Pada pecahan-pecahan meteorit yang tampaknya diam dan mati, beberapa cairan hitam tiba-tiba mengalir keluar, lengket seperti minyak, dan meregang seperti tentakel. Set set set, novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya itu menusuk tubuh kedua Jenderal Ibel itu seolah-olah mereka masih hidup, lalu mengikat mereka dengan erat. Bahkan wanita hantu yang wajahnya berubah drastis itu tidak dapat memanggil mereka kembali. Semua kultivator menyaksikan tubuh kedua Jenderal Ibel itu mengerut. Setelah beberapa saat, semua darah mereka tersedot keluar, dan semua tentakel hitam ditarik kembali. Xing Liu masih terdiam. Sangat kuat, bahkan jejak kesadaran spiritualku yang tertinggal di boneka itu pun dilahap habis. Bahkan nenek hantu pun tak kuasa menahan diri untuk mendesah pelan sambil berekspresi serius. Yaitu,
Titik titik titik. Makhluk langit berbintang. Tuan Lan dan Tuan Wen bergumam pada saat yang sama, dengan ekspresi serius, dan berkata saya tidak menyangka bahwa makhluk aneh seperti itu dapat lahir di langit berbintang yang mati ini. Mereka biasanya berhibernasi di meteorit. Begitu mereka merasakan darah dan roh, mereka akan segera bangun, menyerapnya hingga bersih, dan kemudian berhibernasi lagi. Tampaknya yang harus kita lewati bukanlah aliran bintang meteorit ini, tetapi lautan makhluk hitam yang aneh ini. Mendengar hal itu, lelaki tua itu bertanya, jika roh itu tersembunyi di dalam tanpa bocor sedikit pun, aku bertanya-tanya apakah roh itu bisa menembusnya. Hantu perempuan itu menggelengkan kepalanya, kedua boneka itu adalah benda mati. Darah dan ki mereka tidak berfluktuasi, tetapi mereka masih bisa dirasakan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Pasti ada jalan. Bukankah Raja Sembilan Roh sudah lewat saat itu? Namun, dia juga meninggalkan hampir 100 mayat bawahannya. Aku yakin mereka menderita kerugian besar saat melewati aliran bintang ini. Petik 2, petik 2. Petik 2, petik 2. Kelima tetua berdiskusi sebentar, dan saat ini, Fang Xing dan Aolai, yang tinggal di istana belakang, saling memandang, dengan sedikit kegembiraan dan kesungguhan di mata mereka. Fang Xing berbisik ada banyak bahaya di jalan abadi, tetapi justru karena terlalu banyak bahaya, tidak ada tanda sama sekali. Hanya ada garis merah yang ditarik melintasi langit berbintang, dan hanya di 3 tempat, sebuah kata bahaya sengaja ditulis yang sulit dideteksi dengan mata terbuka. Saya kira ini pasti 3 kesulitan di jalan abadi ini, dan aliran bintang ini seharusnya menjadi kesulitan besar pertama. Ketika Aolai menyebut Nilin, sorot matanya tampak sedikit aneh, tetapi karena keadaan sudah sampai pada titik ini, dia tidak menyebutkannya lagi. Dia hanya mengangguk dan berkata, kami para naga percaya bahwa tanpa penempaan, sulit untuk mencapai hal-hal besar. Oleh karena itu, ada banyak kesulitan di jalan menuju keabadian. Tujuannya adalah untuk mengharuskan generasi mendatang menghadapi kesulitan dan menerobos rintangan sebelum mereka akhirnya dapat melihat sisi lain dan memasuki dunia kuno para naga. Nenek moyang klan nagamu benar-benar pemalas. Fang Xing tidak tahan dengan bualan Aolai yang terus-menerus, jadi dia memutar matanya ke arahnya dan berkata, jika kamu punya nyali, mengapa kamu tidak mendekatinya dan mencoba? Aolai tertegun sejenak, lalu berkata dengan percaya diri, kamulah yang mengatakan bahwa menggunakan kekuatan kasar untuk menerobos jalan abadi adalah salah. Meskipun Aolai ganas dan tak kenal takut terhadap musuh, dia jelas tidak bodoh. Jika ada musuh yang kuat menghalangi jalannya, ia akan sangat bangga sehingga berani melawan apapun yang terjadi. Namun, jika ia menghadapi keberadaan aneh yang tidak terdeteksi dan dengan gegabah menyerbu untuk memprovokasinya, itu bukanlah keberanian, tetapi kebodohan. Fang Xing tidak mengungkapnya, tetapi hanya tersenyum lembut. Mengapa kita harus khawatir? Kita hanya perlu menunggu mereka berlima menemukan solusinya. Tidak bisakah kita bersembunyi di dunia kecil dan bergegas? Raja Sembilan Roh juga datang ke sini di Istana Naga. Menurut legenda, Istana Naga Laut Changlan sendiri adalah dunia kecil. Karena bahkan dia meninggalkan begitu banyak mayat di sini, itu berarti metode bersembunyi di dunia kecil tidak cocok. Setidaknya ada banyak potensi bahaya. Kita tidak sekaya dan sekuat Raja Sembilan Roh, jadi lebih baik berhati-hati. Karena serangga berkepala 9 telah berhasil, kita tidak akan tertinggal jauh. Kita harus punya cara untuk melewati daerah ini dengan aman. Meskipun begitu, kita masih harus memikirkan metode itu. Pada saat ini, kelima pencari abadi saling bertukar pikiran dan berdiskusi. Menghadapi aliran bintang yang aneh seperti itu, tentu saja tidak ada yang berani ceroboh. Lebih baik mencobanya beberapa kali lagi terlebih dahulu. Akhirnya, Tuan Lan berbicara, dan keempat orang lainnya setuju. Mereka menggunakan metode mereka sendiri untuk mengamati dan mendeteksi karakteristik aliran bintang. Mereka memang tokoh-tokoh teratas di Tianyuan, mungkin hanya di bawah para santo, dan bahkan dibandingkan dengan para santo, mereka hanya kehilangan setengah keping. Sekarang mereka benar-benar saling berhadapan, dan mereka benar-benar memiliki kekuatan magis mereka sendiri. Mereka mengirimkan semua jimat, inkarnasi, dan boneka untuk diuji. Setelah hanya setengah hari melakukan percobaan dan kesalahan, masing-masing dari mereka menerima beberapa masukan, tetapi situasinya sangat tidak optimis. Sungguh menakutkan. Benda ini tidak dapat dipadamkan oleh api, dipotong oleh pisau, atau dibakar oleh petir. Benda ini tampaknya abadi. Ia bahkan dapat melahap kekuatan sihir yang kupasang pada jimat itu. Sungguh mengerikan. Hampir mustahil untuk bertahan melawannya dengan senjata sihir. Mengerikan, mengerikan. Aku menggunakan teknik penyembunyian napas terkuat untuk mengirim klonku ke sana, tetapi ketahuan. Tidak heran bersembunyi di dunia kecil bukanlah ide yang bagus untuk melewati ini. Dunia kecil itu sendiri pasti memiliki portal ke dunia besar, yang berarti sedikit banyak,
jejak napas akan bocor keluar, dan di depan makhluk-makhluk aneh ini, jejak napas ini akan ditemukan oleh mereka. Saya mencoba berkomunikasi dengan makhluk ini, tetapi pikiran saya telah dilahap. Makhluk ini pasti tidak memiliki spiritualitas apapun dan hanya tahu cara melahap. Petik 2, petik 2. Petik 2, petik 2. Setelah saling menguji selama beberapa saat dan bertukar beberapa pendapat, semua orang tampak tidak senang. Alam semesta kuno itu misterius dan tak terbatas. Mereka adalah makhluk dengan sihir yang sangat kuat, tetapi ada makhluk yang lahir di antara bintang-bintang. Mereka sulit dipahami dan sulit dihadapi. Dan ini hanyalah mikrokosmos dari jenis makhluk tertentu di alam semesta yang luas. Namun, karena makhluk semacam ini ada di jalan kuno klan naga, itu berarti klan naga sejati pernah menaklukkan mereka, dan percaya bahwa keturunan mereka juga akan mampu menaklukkan mereka. Serangga berkepala 9 pernah melewati sini dengan lancar, yang juga berarti ada cara untuk menaklukkan makhluk ini. Masalahnya adalah meskipun kemungkinan ini ada, jika Anda tidak dapat memikirkan solusinya, semuanya akan sia-sia. Mereka tidak akan bisa masuk sama sekali. Saat ini di kuil, Aolai sedang menanti dengan penuh harap. Jika kalian bahkan tidak bisa melewati tantangan pertama dari 3 tantangan utama di jalan menuju keabadian bagi ras naga kalian, maka kelima orang ini benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk mencari keabadian. Fang Xing bahkan tidak mengangkat kepalanya, hanya memegang gulungan batu giok dan melihatnya. Itu adalah sesuatu yang telah diambilnya dari dewa-dewa. Meskipun aku tidak tahu bagaimana Raja Sembilan Roh melewati daerah ini dan metode apa yang dia gunakan, aku punya ide yang menurutku bisa kita coba. Tepat pada saat ini, Tuan Gui, salah seorang di antara 5 tetua, tiba-tiba berbicara, menarik perhatian orang lain. Cepat beritahu aku, orang lain yang bingung harus berbuat apa menjadi sangat tertarik setelah mendengar ini. Tuan Gui tidak berkata apa-apa lagi. Setelah ragu sejenak, dia mengirimkan pikiran ilahi ke lautan kesadaran mereka. Jika kita menggunakan metode ini, mungkin berhasil, tetapi lebih berisiko. Setelah mendengar ini, Tuan Lan tetap diam. Setelah mendengar ini, Tuan Wen melihat ke arah Fang Xing dan berkata, tapi kita butuh bantuannya sekarang. Setelah ragu sejenak, Lu Shou berkata, tunggu aku memberimu rekomendasi dulu. Setelah mengatakan itu, dia duduk bersila di bidang bintang, menghitung dengan 5 jari di kedua tangannya, dengan ekspresi serius yang tidak biasa di wajah tuannya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan kekuatan sihir di kehampaan mengembun, dan 8 bendera formasi muncul. Kemudian, satu persatu, benang perak samar tersebar di antara 8 bendera formasi, berulang-ulang. Kemudian, pria tua rusa melompat lagi, menginjak langkah geng, membuat segel 8 desolate dan 6 harmoni di tangannya, dan mengembara di langit berbintang, menggunakan tangannya untuk terus-menerus menyuntikkan beberapa helai kekuatan sihir ke dalam 8 bendera formasi. Setelah 1 jam penuh, dia akhirnya selesai mengucapkan mantranya, dan ke-8 bendera formasi telah tampak menyatu menjadi satu. Jelas mereka masih 8 bendera terpisah, tetapi di mata semua orang, mereka tampak satu. Setelah Lu Shou menyelesaikan semua ini, wajahnya tampak sedikit pucat. Jelas bahwa dia telah menghabiskan banyak upaya untuk menyiapkan formasi ini. Penyihir tua, berikan kami 6 mayatmu yang tersisa dan cobalah. Setelah Lu Shou selesai melakukan semua ini, dia menghela napas panjang dan berkata dengan suara yang dalam. Hehehe, penyihir itu mencibir tetapi tidak menolak. Dia masih memanggil 6 mayat Ibel, yang merupakan 6 dari 8 Jenderal Ibel yang tersisa. Orang tua Lu memasukkan 6 dari 8 bendera formasi di belakang 6 mayat Ibel boneka, dan kemudian menatap Tuan Wen, yang berpakaian seperti seorang sarjana yang berdiri di sampingnya, dan berkata, 1 yin dan 1 yang, 2 jimat transformasi manusia, sarjana tua, bisakah kamu melakukannya? Jika orang tua ini tidak bisa melakukannya, maka tidak banyak orang di Tianyuan yang bisa melakukannya. Tuan Wen tampak seperti seorang sarjana setengah baya, tetapi suaranya agak tua dan ekspresinya cukup bangga. Dia mendengus pelan, lalu mengedarkan kekuatan sihirnya di ujung jarinya dan berkonsentrasi untuk menggambar di udara. Kekuatan sihirnya mandek di kehampaan dan membentuk 2 rune yang sangat misterius dan rumit. Jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda dapat melihat bahwa kedua rune ini, setiap goresan, tersusun dari rune yang ukurannya berkali-kali lipat lebih kecil. Jika kultivasi Anda tidak cukup, Anda akan sangat bersemangat hingga muntah darah hanya dengan melihat makna mendalam yang terkandung dalam rune tersebut. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Yang lebih aneh lagi adalah setelah 2 rune itu digambar, 1 rune tiba-tiba memancarkan aura es yang pekat, sementara yang lain memancarkan aura api yang samar. Yang satu berwarna biru langit, dan yang lainnya cerah. Keduanya sangat cocok satu sama lain. Setelah 2 rune itu terbentuk, Tuan Wen menarik kembali jarinya,
menepuk lengan bajunya, dan berteriak dengan suara pelan, "Bangun!" Tertawa. Kedua rune itu dimusnahkan pada saat yang sama, kemudian cahaya magis menyala lagi, tetapi berubah menjadi bentuk dua orang. Yang satu mengenakan jubah panjang, tampak anggun, dan yang satu lagi berambut hitam panjang, tampak lembut dan menyentuh. Mereka seperti dua orang sungguhan. Penciptaan roh dalam kehampaan sama nyatanya dengan ilusi. Pencapaian Tuan Wen dalam ilmu rune benar-benar patut dipuji. Tuan Lan dan Tuan Lu memuji, dan kemudian mereka berlima menjadi serius. Teruskan. Kedua sosok manusia yang berubah menjadi rune itu juga masing-masing memegang bendera formasi, dan bersama dengan 6 Jenderal Ibel Boneka, mereka membentuk kelompok yang terdiri dari 8 orang dalam satu formasi. Anehnya, ketika mereka berdelapan memegang bendera formasi pada saat yang sama, mereka langsung tampak berubah menjadi orang yang sama, dan kemudian, dikendalikan oleh Nenek Ibel, mereka langsung menyerbu ke dalam aliran bintang, dan segera tenggelam ke dalam pecahan meteorit di aliran bintang. Tidak ada suara untuk waktu yang lama, dan kelima orang itu menunggu dengan cemas. Sampai secangkir teh kemudian, sosok manusia melintas, dan kedelapan orang itu terbang kembali pada saat yang sama. Metode ini berhasil. Kelima orang itu memperhatikan para Jenderal Ibel dengan ama dan mendapati bahwa keenam Jenderal Ibel semuanya tidak terluka, dan mereka langsung menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Untuk menerobos jalan abadi ini, seseorang benar-benar perlu menguasai ratusan cara. Tuan Lan juga menghela nafas, lalu menatap Tuan Lu Senior Lu. Tolong bujuk anak itu dengan beberapa patah kata. Di antara kelima orang itu, hanya Lu Shou yang paling mengenal Fang Xing, jadi dia tentu saja menerima undangan itu. Namun, sebelum tiba di kuil, dia baru saja menjelaskan tujuannya kepada Fang Xing, dan Fang Xing melotot tidak senang padanya, biarkan aku masuk juga. Orang tua Lu menghela napas, dalam perjalanan ini, kami menemui berbagai masalah dan bahaya, besar dan kecil, dan mungkin ada lebih dari 30 krisis. Kami berlima menyelesaikan semua yang kami bisa. Bukankah itu termasuk kurangnya ketulusan? Sekarang, kami tidak bisa melewati formasi ini dengan kekuatan kami berlima saja. Metode yang diusulkan oleh Tuan Gui disebut formasi 8 Desolate 6 kombinasi, yang menggunakan formasi untuk saling menarik dan menjadi satu. Namun, formasi itu awalnya membutuhkan 8 orang, tetapi kami meminta Tuan Wen untuk menggambar 2 rune agar terlihat nyata, dan membiarkan manusia rune menanggung hukuman untuk kami. Dengan cara ini, kami dapat menarik perhatian makhluk aneh di aliran bintang, menipu dunia, dan melewatinya. Meskipun agak berbahaya, secara teori itu layak. Haha, kalau tidak hati-hati, bisa-bisa kamu mati tanpa tubuh yang lengkap, kan? Fang Xing mencibir, tentu saja dia tidak terlalu senang. Tapi ini satu-satunya cara. Sejujurnya, orang yang paling cocok untuk bekerja sama dengan kita sebenarnya adalah Pangeran Aosan. Dia memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan lebih mudah baginya untuk menjaga keseimbangan kekuatan sihir dengan kita berlima. Jika itu kamu, aku khawatir, kamu masih sedikit lemah. Pada saat ini, Lu Shou tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan semuanya dengan jujur. Saya bisa pergi. Ketika Aolai mendengar hal itu, dia langsung menjulurkan kepalanya keluar dari pelipis dan berkata, "Kamu tidak bisa pergi." Fang Xing membalikkan tangannya dan mendorong kepalanya ke belakang. Dia melirik Dir Shou dan yang lainnya. Dia tampak sedang memikirkan sesuatu. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk perlahan dan berkata, "Tidak apa-apa. Aku akan membantumu." Setelah mendengar ini, Lu Shou benar-benar terdiam. Ia berpikir dalam hati bahwa awalnya kita semua berada di jalan menuju keabadian bersama, tetapi di sepanjang jalan, kami berlima benar-benar seperti ternak dan kudamu, membersihkan jalan untukmu, berjaga-jaga, dan menghadapi semua bahaya. Mungkin belum setengah tahun sejak kita memasuki jalan menuju keabadian, tetapi berapa banyak bahaya yang telah kita berlima hadapi. Kami bahkan tidak pernah mendapat ucapan terima kasih darimu, dan kamu memeras banyak uang dari kami saat aku meminta minuman. Sekarang setelah kami akhirnya meminta bantuanmu, kamu malah membantu kami. Itu benar-benar membuat kami merasa tidak adil. Namun, setidaknya leluhur itu setuju. Betapapun terdiamnya dia tidak berani mengatakan apapun. Fang Xing juga terbang ke depan, berpikir diam-diam, dengan ekspresi serius. Untuk melakukan teknik ini, seseorang perlu mengedarkan kekuatan sihir tanpa henti. Hanya dengan cara ini, dengan bantuan kekuatan 8 bendera formasi, kekuatan sihir dapat diintegrasikan dan tidak dapat dibedakan dari yang asli. Namun, rekan-rekan Taois, berhati-hatilah. Jika ada masalah dengan peredaran kekuatan sihir, maka setiap orang diberi bendera formasi, dan Lu Shou mulai menjelaskan dengan suara rendah. Pada akhirnya, dia menatap semua orang dengan serius dan tidak mengatakannya secara langsung. Namun, semua orang tahu apa yang ingin dia ungkapkan. Berada di aliran bintang itu, ada bahaya di mana-mana dan sulit untuk diatasi.
Jika Anda tidak berhati-hati, maka semua orang akan mati di bawah tentakel makhluk aneh di bidang bintang. Dalam menghadapi peristiwa besar seperti itu, begitu Anda tidak beruntung, bukan hanya Anda yang akan mati, tetapi semua orang akan sial bersama Anda. Siapa yang berani ceroboh? Meskipun sedikit berbahaya, bukankah jalan menuju keabadian adalah melawan kehendak surga? Rekan-rekan Taois, cobalah. Tuan Lan berbicara dengan suara berat dan raut wajah yang menyeramkan. Ia mengecilkan meteorit itu dan memasukkannya ke dalam pelukannya. Semoga dewa tidak akan menentang kalian yang selalu menentangnya. Fang Xing juga tersenyum pahit dan mengambil bendera formasi. Kemudian tengkorak itu berubah menjadi seukuran kepalan tangan dan menggantungnya di pinggangnya. Menghadapi makhluk bintang aneh di depannya, dia benar-benar bingung harus berbuat apa. Faktanya, ini adalah rintangan besar pertama di jalan keabadian klan naga. Bagaimana bisa begitu mudah diatasi? Jika dia sendirian di depan aliran bintang ini, dia mungkin tidak akan berdaya. Sekarang dia bisa menggunakan metode ini untuk lolos, itu bukan hal yang buruk. Keabadian tidak hanya mengacu pada umur panjang dan kultivasi, tetapi juga melibatkan terlalu banyak hukum. Biarkan aku pergi dan biarkan aku memegang bendera pertempuran. Lagi pula, kultivasimu terlalu rendah. Jika mereka menentangmu, bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Transmisi suara Aolai keluar dari tengkorak di pinggangnya. Naga kecil itu masih ingin Fang Xing melepaskannya. Alasan yang diberikannya tulus, tetapi Fang Xing tidak akan melepaskannya begitu saja. Kakak ipar ini dikurung di kuil olehnya, dan sebagian besar kekuatan sihirnya disegel dengan formasi Buddha. Kemudian dia dipukuli dengan tongkat dan dipaksa memberi makan Nangui setiap hari. Dia tidak tahu seberapa besar kebencian yang ada di hatinya. Jika dia dibebaskan, dia mungkin akan langsung bertarung dengannya. Dan kalau sudah menyangkut soal rencana jahat, Fang Xing benar-benar tidak percaya pada Aolai. Pengalamanku di dunia bela diri terlalu sedikit, dan aku ditipu oleh orang lain, dan mereka benar. Berhenti bicara omong kosong. Kita akan memasuki Starstream. Kalau kau tidak ingin aku melakukan kesalahan dan mengakhiri hidup kita, diam saja. Fang Xing mengirimkan pesan suara yang keras untuk memperingatkan Aolai, lalu mengambil napas dalam-dalam dan meraih bendera formasi. 6 orang dan 2 jimat, 6 nyata dan 2 virtual, seperti 8 hutan belantara dan 6 arah. Di bawah operasi kekuatan sihir, seluruh formasi beroperasi dengan sangat erat. 2 gerbang kehidupan dan kematian masing-masing diwakili oleh 2 orang jimat, dan Lu Shou, sebagai orang yang mendirikan formasi dan merupakan orang dengan pencapaian tertinggi dalam seni formasi, mengambil formasi gerbang terbuka yang paling penting di antara 6 mata formasi yang tersisa. Tuan Lan mengambil formasi gerbang istirahat, wanita tua dengan rambut layu mengambil formasi gerbang Du, Tuan Gui mengambil formasi gerbang Jing, dan Fang Xing mengambil formasi gerbang Sang. Kekuatan sihir perlahan berubah, dan 8 bendera formasi segera menari-nari di sekitar mereka. Cahaya formasi putih pucat itu seperti kabut, menutupi 6 orang dan 2 jimat. Jika seseorang menggunakan kesadaran spiritual untuk merasakannya pada saat ini, mereka akan seperti makhluk hidup yang sama. Dan sampai batas tertentu, mereka bahkan kehilangan semua vitalitas. Hanya di 2 gerbang kehidupan dan kematian, yang digantikan oleh manusia jimat, aura samar muncul. Rasanya seperti orang sungguhan telah menjadi ilusi, dan manusia jimat ilusi telah berubah menjadi orang sungguhan. Hidup atau mati, sukses atau gagal bergantung pada satu gerakan ini, ayo. 6 orang itu merasakan pada saat yang sama dan menemukan bahwa tidak ada yang terlewat dalam formasi ini. Tuan Lan memberi perintah dan ke-6 orang itu terbang maju pada saat yang sama. Tak lama kemudian, mereka sudah dekat dengan sungai bintang yang panjang. Pecahan meteorit padat yang tampak di kejauhan berubah menjadi batu-batu raksasa berwarna putih di depan mata mereka. Ke-6 orang itu sama sekali tidak berani bersantai. Mereka meningkatkan kesadaran spiritual mereka hingga yang terkuat. Kemudian, manusia jimat Sengmen di antara kedua manusia jimat itu adalah yang pertama melangkah ke aliran bintang, dan yang lainnya mengikutinya dari dekat. Tertawa, tepat saat Life Gate Talisman Man memasuki kelompok meteorit, cairan hitam tiba-tiba merembes keluar dari lubang-lubang kecil di permukaan meteorit putih yang paling dekat dengannya. Kemudian, seperti makhluk hidup, cairan itu memanjangkan tentakel yang tak terhitung jumlahnya dan menusuk langsung ke rune tersebut. Pemandangan itu tampak sangat mengerikan, tetapi Talisman Man adalah ciptaan ilusi. Setelah ditembus oleh tentakel, tidak ada daging dan darah yang bisa dimakan. Hanya sedikit kekuatan sihir yang diserap oleh makhluk hitam itu, tetapi para kultivator segera menebusnya. Metode ini berhasil. Hanya dalam sekejap mata, 6 orang dan 2 jimat telah memasuki aliran bintang, dan hati yang digenggam erat dalam satu tangan akhirnya rileks. Metode ini benar-benar berhasil. Sosok jimat ilusi itu begitu nyata sehingga mereka menipu makhluk hitam dan melahapnya sebagai makhluk hidup. Namun, di bawah naungan formasi,
Keenam kultivator sejati dengan daging dan darah aman dan sehat. Mereka hanya perlu mengedarkan kekuatan sihir mereka dari waktu ke waktu untuk menyediakan pasokan kekuatan sihir yang stabil bagi kedua sosok jimat itu, dan memastikan bahwa tidak ada cacat dalam formasi, dan mereka dapat dengan tenang melintasi galaksi seperti ini. Perasaan itu sungguh luar biasa. Meteorit putih di sekitarnya sangat indah dan seputih batu giok. Namun, di balik penampilan yang begitu indah, ada makhluk bintang yang sangat menakutkan, dan mereka adalah jenis yang dapat merenggut nyawa manusia kapan saja. Sungguh sulit untuk menyukai mereka. Bahkan Fang Xing pun tak kuasa menahan diri untuk berpikir, apakah cara mencari keabadian seperti yang diajarkan oleh 5 tetua adalah satu-satunya strategi yang benar-benar bagus. Setiap orang memiliki kemampuan masing-masing, dan dengan saling melengkapi, mereka dapat menemukan berbagai cara untuk mengatasi rintangan. Jika hanya satu orang, dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara melewati galaksi aneh ini. Dewa-dewa telah berkata di awal bahwa dengan tingkat kultivasinya sendiri, jika dia menempuh jalan ini, kemungkinan untuk berhasil mencapai sisi lain akan kurang dari 10%. Sekarang setelah dipikir-pikir, kata-kata dewa-dewa tidak benar-benar membuat orang takut. Kalau aku ke sini sendirian, galaksi ini saja sudah cukup membuatku sulit bergerak. Sampai batas tertentu, bahkan jika seorang abadi sejati datang, akan sulit baginya untuk melewatinya tanpa membuat makhluk-makhluk di medan bintang khawatir, bukan? Aku tak kuasa menahan diri untuk mengeluh dalam hati apa yang ditinggalkan para leluhur naga bukanlah jalan menuju keabadian, melainkan jelas jalan buntu. Aliran bintang ini, jika dilihat dari jauh, tampak seperti benang sutra yang membentang di langit, tetapi semakin dekat Anda melihatnya, semakin Anda menyadari bahwa aliran bintang itu luas dan tak terbatas, seperti lautan bintang. Berdiri di salah satu ujung aliran bintang, Anda sama sekali tidak dapat melihat tepi sisi lainnya. Yang dapat Anda lihat hanyalah pecahan meteorit putih yang tak berujung, dan sesekali prajurit dan jenderal monster laut yang layu, mengambang naik turun di galaksi. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Keenam orang itu tidak berani menambah kecepatan terlalu banyak, tetapi mempertahankan kecepatan tertentu. Perasaan ini benar-benar seperti menyeberangi sungai. Di galaksi ini, meteorit tidak begitu padat di setiap tempat. Kadang-kadang, Anda dapat melihat beberapa area dengan meteorit yang lebih sedikit. Ambang batas. Guangdong Tenon. Kait Huang 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 Suliang. Teman-teman Taois, silakan gunakan sedikit saripati spiritual terlebih dahulu. Formasi 8 desolate dan 6 kombinasi belum ditarik, dan Tuan Lan tetap waspada setiap saat. Dia berbicara dengan suara rendah, lalu membaca mantra untuk mengeluarkan beberapa ratus tile esensi spiritual bermutu tinggi dari dunianya sendiri yang kecil. Dengan 5 jarinya, esensi spiritual terbang ke arah 5 orang lainnya seolah-olah dipegang oleh tangan yang tak terlihat. Ketika tiba di depan setiap orang mengambil sebagian, mengedarkan kekuatan sihir mereka untuk memurnikannya, dan menggunakannya untuk mengisi ulang kekuatan sihir mereka sendiri. Lagi pula, di bidang bintang ini, tidak ada asupan dan pernafasan energi spiritual, dan ini adalah satu-satunya cara untuk mengisi ulang kekuatan sihir mereka sendiri. Hei, bocah, tingkat kultivasimu paling rendah dan konsumsi manamu paling sedikit, jadi berikan aku porsi yang lebih besar. Berdasarkan perintah, Fang Xing adalah orang terakhir yang mengambil saripati spiritual, dan penyihir itu adalah orang kedua terakhir. Tuan Lan mengambil sekitar 500 tile saripati spiritual, yang berarti tepat 100 tile untuk setiap orang. Namun, ketika mereka sampai di penyihir itu, wanita tua itu melirik Fang Xing dari samping, lalu mengatakan sesuatu sambil tersenyum, dan kemudian dengan gerakan cakarnya yang layu, sekitar 150 tile saripati spiritual jatuh ke tangannya. Mengapa wanita tua berambut kering ini menginginkan beberapa lusin tile saripati spiritual ini? Semua yang lain menatap nenek penyihir itu dengan sedikit ketidakpuasan dan menggelengkan kepala diam-diam. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Meskipun roh adalah satu-satunya sumber mana di langit berbintang dan perlu diperhitungkan dengan cermat, tidak perlu terlalu kalkulatif, terutama karena wanita penyihir itu dapat memanfaatkan orang lain, tetapi dia sebenarnya ingin memanfaatkan ibel kecil itu, yang bahkan lebih tidak pantas. Hei, tak usah membela diri, ambil saja. Fang Xing tersenyum dan tampak sangat murah hati. Melihat bahwa dia tidak marah, Lu Shou menghela napas lega, tetapi detik berikutnya, dia langsung membelalakkan matanya. Fang Xing dengan santai meraih tengkorak di samping pinggangnya, dan setumpuk esensi spiritual muncul di telapak tangannya. Warnanya ungu dan kualitasnya sangat bagus. Itu sebenarnya adalah esensi spiritual kelas super yang hanya bisa dimurnikan oleh para kultivator di tahap Naschen Soul. Dan melihat jumlahnya tidak kurang dari 1000 tile, dan dia dengan santai mengambilnya dan memurnikannya. Terjadi keheningan di mana-mana, dan tidak peduli seberapa terhormatnya para petani itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke sekeliling.
Bahkan saripati spiritual yang dikeluarkan Tuan Lan pun kualitasnya tidak sebaik miliknya, dan jumlahnya pun tidak sebanyak miliknya. Perasaan ini seperti sekelompok orang di jalan yang sedang beristirahat. Ketika yang lain mengambil roti kukus dan acar untuk dimakan, dan cukup khawatir apakah Anda mendapat satu roti kukus lagi dan saya mendapat satu acar lagi, dia tiba-tiba mengeluarkan ayam gemuk panggang dan harum, dan dua di antaranya. Orang menyebalkan kecil ini hanya memamerkan kekayaannya. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk mengumpat dalam hati, menatap Fang Xing dengan tatapan yang sangat aneh. Hantu kecil, karena kamu memiliki begitu banyak saripati spiritual, dan kualitasnya begitu baik, mengapa kamu tidak memberikannya kepadaku sebagai tanda baktimu kepada orang tua? Ketika wanita tua berambut kering itu melihat ini, dia meletakkan saripati spiritual yang akan dimurnikannya sebelumnya, dan hanya menatap tumpukan saripati spiritual ungu di tangan Fang Xing. Matanya yang keruh benar-benar bersinar dengan sedikit cahaya terang. Dia berbicara terus terang, dan dari nadanya, dia terdengar cukup mendominasi, bahkan tidak puas, seolah-olah Fang Xing benar-benar juniornya dan harus memberinya hal-hal baik. Kamu menginginkannya. Fang Xing menoleh untuk menatapnya dan berkata sambil tersenyum, baiklah, jika kamu punya ramuan, alat sihir, atau jimat rahasia, keluarkan dan tunjukkan padaku terlebih dahulu. Namun, kita harus menjelaskan terlebih dahulu bahwa satu tile esensi spiritual dapat ditukar dengan satu ramuan, dan 100 tile esensi spiritual dapat ditukar dengan satu kekuatan sihir. Tidak ada penipuan, tidak ada diskon. Aku hanya menginginkan beberapa ons saripati rohmu, tapi kau menginginkan ramuan yang dapat menyelamatkan hidupku. Wanita tua berambut kering itu menjadi sedikit kesal ketika mendengar ini, dan berteriak dengan dingin, setan kecil, apakah kamu memerasku? Menghadapi permusuhan halus yang terpancar darinya, Fang Xing menganggapnya konyol dan berkata, itu hanya pertukaran yang adil. Berani. Mendengar hal itu, perempuan tua berambut layu itu pun semakin marah dan berteriak, tahukah kamu bahwa aku telah berlatih selama ribuan tahun, dan tidak pernah ada seorang pun yang berani memerasku. Lalu apa? Fang Xing juga memasang wajah tidak senang, bahkan menoleh ke belakang dengan sedikit tidak sabar. Menghadapi tatapan wanita tua berambut kering itu, dia sama sekali tidak berniat mundur, dan mencibir seluruh Tianyuan tahu bahwa aku telah berlatih selama puluhan tahun, dan tidak ada seorang pun yang tidak berani aku peras. Ketika orang berada di Tianyuan, mereka menghirup dan mengembuskan napas serta mengatur pernapasan mereka, dan energi spiritual secara alami akan tumbuh di dalam tubuh mereka. Namun, tidak ada energi spiritual di medan bintang. Meskipun pada level mereka, tubuh mereka jernih dan selama mereka tidak mati, kekuatan sihir secara alami akan tumbuh dalam darah mereka, tetapi kecepatannya jauh lebih lambat daripada ketika mereka berada di Tianyuan. Oleh karena itu, di medan bintang, cara mengisi ulang kekuatan sihir tepat waktu telah menjadi prioritas utama. Selain itu, ada banyak bahaya di medan bintang, jadi tidak ada yang berani ceroboh. Secara umum, mereka akan memastikan bahwa kekuatan sihir mereka berada pada puncaknya setiap saat, dan segera mengisinya kembali setelah mengonsumsi sebagian. Karena alasan inilah esensi spiritual telah menjadi sumber daya konsumsi yang penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dapat dikatakan bahwa, sampai batas tertentu, makna saripati spiritual bagi para praktisi di bidang bintang mirip dengan makna makanan bagi orang biasa. Kelima tetua itu bekerja sama untuk mencari keabadian, dan persiapan mereka sangat banyak. Tentu saja, mereka juga menyiapkan banyak esensi spiritual, konsumsi sumber daya terbesar di bidang bintang ini. Namun, bagaimanapun juga, mereka tidak memiliki status seperti itu. Sebelum datang ke Tianyuan, mereka merampok di mana-mana, dan dapat dikatakan bahwa mereka hampir mengosongkan cadangan esensi spiritual dari beberapa sekte besar di Tianyuan. Mereka hanya memiliki terlalu banyak untuk digunakan. Bagaimanapun, mereka berlima telah lama mengasingkan diri dan telah lama kehilangan kontak dengan dunia kultivasi. Bahkan jika mereka memiliki beberapa harta karun tersembunyi, bahkan jika mereka mengemas semuanya, mereka tidak akan memiliki esensi spiritual sebanyak Fang Xing sendiri. Biasanya, ketika mereka berada di dunia kecil Tuan Lan, sebagian besar saripati spiritual yang mereka konsumsi disiapkan oleh Tuan Lan, dan hanya akan dibagikan kepada mereka ketika mereka berguna. Dengan cara ini, ada batasan berapa banyak saripati spiritual yang bisa didapatkan setiap orang, yang sangat menyedihkan. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Fang Xing begitu murah hati, mata mereka tidak bisa tidak terbelalak lebar. Tidak peduli seberapa bagus keterampilan kultivasi Qi-nya, mereka tidak bisa tidak melihatnya beberapa kali lagi. Namun yang lain hanya menonton, tetapi wanita tua berambut kering yang berasal dari Fuqi Dao di wilayah utara Shenzhou langsung memintanya. Menurutnya, dengan status dan kultivasinya, ditambah fakta bahwa dia telah bekerja seperti budak sepanjang jalan, membersihkan jalan dan menghindari bahaya. Dan anak ini telah bersembunyi di kuil di belakang sambil minum, dan dia berutang banyak padanya. Sekarang setelah dia bertanya,
mengapa dia tidak segera memberikannya. Namun yang tidak disangkanya adalah Fang Xing bukan saja menolak memberikannya, tetapi malah mencekiknya dengan kata-kata hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia sangat marah, rambutnya berkibar, dan dia hendak terbang menuju Fang Xing. Mengingat sifat pemarah dan tekadnya, dia tentu tidak akan menganggap serius junior seperti Fang Xing, dan akan memberi mereka pelajaran jika mereka menunjukkan tanda-tanda perilaku buruk. Apakah kalian ingin mati bersama? Fang Xing tidak menunjukkan rasa takut, tetapi tiba-tiba dia menggenggam erat bendera formasi dan berbicara dengan garang. Sebelum wanita tua berambut layu itu sempat bereaksi, Tuan Lan dan yang lainnya terkejut. Mereka tentu saja melihat niat Fang Xing. Dia ingin menghancurkan bendera formasi dan menyeret semua orang sampai mati hanya karena perselisihan. Tuan Lan, Tuan Wen, dan Tuan Lu begitu takut sehingga mereka mencoba menghentikannya pada saat yang bersamaan. Tuan Lan bahkan berteriak, "Penyihir, mengapa repot-repot berdebat denganku? Apakah kamu tidak ingin menjadi abadi?" Mendengus, wanita tua berambut kering itu tentu tahu betapa kuatnya dia. Dia hanya mengangkat rambutnya sedikit tetapi tidak menyerang. Namun, dia masih penuh dengan kesetiaan di dalam hatinya. Dia menatap Fang Xing dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, "Para junior saat ini benar-benar berbeda dari kita dulu. Aku telah melindungimu sejauh ini, tetapi kamu bahkan tidak bisa memberiku sedikit rasa hormat dan bakti. Aku tidak tahu guru bodoh mana yang mengajarimu ini. 9 paman di lembah Guiyan mengajarkan hal ini kepadaku. Jika kamu mampu, pergilah dan temukan mereka." Fang Xing mencibir dan menatap wanita tua berambut kering itu dengan tatapan provokatif. "Kau pikir aku tidak berani?" Wanita tua berambut layu itu sangat marah ketika aku menjadi abadi dan kembali. Aku secara alami akan pergi dan menyelesaikan perhitungan dengan mereka. Mereka telah mati selama puluhan tahun. Anda tidak dapat menemukan mereka bahkan jika Anda menjadi abadi, tetapi Anda dapat menjadi hantu. Fang Xing tertawa terbahak-bahak, menatap wanita tua berambut kering itu seolah dia seorang idiot. Kalimat ini membuat perempuan tua berambut kering itu begitu marah hingga ubannya beterbangan lagi. Apa? Fang Xing menatapnya tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan, seolah-olah dia siap melawannya jika mereka tidak setuju. Cukup, Tuan Lan benar-benar takut kalau mereka berdua akan berkelahi dan membahayakan dirinya dan orang lain, jadi dia berteriak dengan suara pelan. 5 tetua pencari keabadian menghormatinya sebagai yang paling dihormati. Melihat bahwa dia benar-benar marah, wanita tua berambut kering itu harus menyingkirkan aura pembasminya meskipun dia tidak puas. Dia hanya menatap Fang Xing dengan dingin. Tuan Lan juga sangat tidak berdaya. Dia melirik Fang Xing dengan sedikit ketidakpuasan. Sepanjang jalan, mereka bukanlah orang bodoh. Mereka tidak benar-benar bersedia menjadi budak orang lain. Mereka masih tidak puas dengan Fang Xing. Saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hatinya bahwa ibel kecil ini benar-benar tidak menyenangkan. Akan baik-baik saja jika dia tidak memberinya esensi spiritual, tetapi mengapa dia dengan sengaja menyakiti wanita tua ini? Fang Xing tampaknya telah menebak apa yang ada dalam pikirannya, lalu bergumam pelan, "Usiamu sudah ribuan tahun, masih berani berdebat denganku." Tidak seorang pun tahu apa yang dirasakan wanita tua berambut kering itu, tetapi mereka semua sangat marah dan tidak berdaya. Bersiaplah untuk berangkat. Lebih baik mencapai sisi lain secepat mungkin. Tuan Lan tidak ingin berlama-lama memikirkan hal ini. Semakin lama malam, semakin banyak masalah yang akan dihadapinya. Akan lebih baik baginya untuk tetap tenang di jalan. 6 orang dan 2 jimat melanjutkan perjalanan mereka, menyeberangi aliran bintang seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya. Bagaimanapun, mereka telah melakukan ini selama 3 hari dan tahu bahwa metode ini sangat aman, jadi mereka tidak segugup di awal. Mereka tahu bahwa selama mereka mempertahankan operasi formasi 8 Desolate 6 kombinasi dan menyuntikkan mana ke dalam 2 orang jimat dari waktu ke waktu, mereka tidak perlu khawatir tentang makhluk aneh di meteorit di sekitarnya yang membahayakan mereka. Perubahan suasana hati Fang Xing adalah yang paling kentara. Setelah dia kembali ke jalan, dia terus melihat ke sekeliling, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Dia tampak sangat ceroboh. Wanita tua berambut kering itu jelas sangat tidak puas dengannya setelah kejadian ini. Dia telah memperhatikannya. Melihat penampilannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah dan berkata dengan tidak senang, "Wah, apa yang kamu lihat? Saya mencari harta karun, apa urusanmu?" Fang Xing menjawab tanpa menoleh. Wanita tua berambut kering itu langsung menjadi sangat marah hingga tangannya mulai gemetar. Namun, dia mengira Fang Xing hanya sengaja berdebat, tetapi dia tidak tahu bahwa Fang Xing benar-benar sedang berpikir untuk menemukan harta karun itu saat ini. Selama kurun waktu ini, dia banyak berbicara dengan Aolai di Istana Dewa. Meskipun naga kecil ini masih menolak untuk bekerja sama sampai sekarang, dan akan berbicara tentang hal-hal lain begitu hal-hal penting disebutkan, Fang Xing masih bisa mendapatkan banyak kata darinya.
Dia tahu bahwa di jalan abadi naga kuno ini, bahaya dan keberuntungan hidup berdampingan. Makhluk naga yang menginjakan kaki di jalan abadi ini tidak hanya dapat melewati level, tetapi juga menerima hadiah dari leluhur mereka dan meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Alasan mengapa ia tidak mau berbagi jalan abadi sebelumnya sebagian besar karena ini. Bagi makhluk naga, jalan abadi ini adalah rumah harta karun mereka sendiri. Siapa yang bersedia membuka rumah harta karun dan membiarkan begitu banyak orang luar berbagi harta mereka? Pada saat ini, Fang Xing terus bertanya-tanya, di mana rumah harta karun itu? Sepanjang perjalanan, saya menemui banyak bahaya dan mengalami banyak kesulitan, tetapi saya tidak melihat adanya peluang atau keberuntungan. Sekarang adalah rintangan besar pertama dalam melintasi jalan abadi klan naga. Apakah tidak ada harta karun yang tersisa? Atau dengan kata lain, kesempatan pertama keberuntungan ada di balik aliran bintang ini, jadi Anda harus berhati-hati jangan sampai membiarkan orang lain sampai di sana terlebih dahulu. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Namun, saya berpikir lagi, serangga berkepala 9 telah melintasi aliran bintang. Mungkinkah ia telah merampas semua keberuntungan? Semakin aku memikirkannya, semakin khawatir aku, dan aku tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Waktu yang dibutuhkan untuk menyeberangi aliran bintang ini jauh melampaui prediksi semua orang. Meskipun metode ini memang bagus dan mereka berhasil melewatinya dengan selamat, konsumsi esensi spiritual jelas di luar imajinasi mereka. Bagi Tuan Lan dan yang lainnya, mereka telah berada di jalan selama beberapa bulan dan belum mengonsumsi banyak esensi spiritual. Mereka awalnya mengira bahwa cadangan sumber daya mereka cukup, tetapi mereka tidak menyangka bahwa begitu banyak yang akan dikonsumsi pada rintangan besar pertama ini. Oleh karena itu, mereka tidak yakin dan tidak dapat menahan diri untuk tidak meminta bantuan Fang Xing pada hari ke-9. Fang Xing cukup senang dengan dirinya sendiri. Dia telah menemukan ide ini sejak dia menukar anggur dengan kekayaan Dirsou. Dia hanya tidak menyangka bahwa di antara semua harta yang dia persiapkan, saripati roh yang paling umum akan digunakan dengan baik. Bagaimanapun, dia telah memperoleh cukup banyak saripati roh, begitu banyaknya sehingga dia bahkan tidak dapat menghitungnya. Dia takut dia tidak akan dapat menggunakannya bahkan setelah 1000 tahun. Jadi dia secara alami bersedia untuk membagikannya. Tentu saja tidak berbagi gratis. Fang Xing sama sekali tidak sopan saat meminta kompensasi, dia juga tidak malu. Dia memiliki kualitas psikologis yang sangat kuat. Baik itu ramuan ajaib, senjata ajaib, maupun kemampuan ajaib, aku tidak pilih-pilih, yang penting aku ambil yang berharga. Pokoknya, karena aku belum menemukan harta peninggalan leluhur naga di jalan keabadian untuk saat ini, sekalian saja aku memeras kelima tetua yang ingin menjadi abadi. Lagi pula, monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun ini membawa banyak sekali harta karun. Teman Fang, bagaimanapun juga, kita semua bersama-sama dalam hal ini, jadi mengapa harus menawar begitu banyak? Jual saja padaku dengan harga yang lebih rendah. Menghadapi wajah Fang Xing yang gembira, bahkan Tuan Lan pun tidak dapat menahan diri untuk memohon belas kasihan dengan agak canggung. Saudara-saudara harusnya jujur. Dalam perhitungan ketika mereka senasib. Beraninya kamu berbohong kepadaku. Fang Xing melotot dengan tatapan yang tidak bisa dirusak. Tuan Lan juga tidak bisa berkata apa-apa. Pada akhirnya, dia tetap menukar senjata ajaib dengan 100 tile esensi spiritual. Bukan karena persediaan esensi spiritualnya telah habis. Hanya saja dia berpikir bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum dia bisa melihat ujung jalan ini, jadi dia enggan menghabiskan semua esensi spiritualnya. Akan lebih baik menyimpan sebagian untuk dirinya sendiri. Karena bahkan dia mulai menghabiskan uang untuk membeli barang, orang lain tentu saja tidak punya pilihan lain. Tuan Wen menukar 3 rune dengan 100 tile esensi spiritual, wanita tua dengan rambut kering itu hanya bisa mengeluarkan 3 boneka mayat berharga dengan imbalan 100 tile, dan bahkan Tuan Gui mengeluarkan One Leaf Rose jadil langka dengan imbalan 100 tile esensi spiritual. Sambil memegang setumpuk saripati spiritual di tangannya, dia menukarnya dengan 400 tile, dan hanya Lu Shou yang tersisa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang tua itu tampak malu karena dia telah menghabiskan hampir semua tabungannya untuk membeli anggur. Silakan masuk. Dia tidak pernah menyangka bahwa Fang Xing, yang sebelumnya sangat pelit padanya, akan memberikan Tuan Lan dan yang lainnya masing-masing 100 tile saripati spiritual, lalu menjejalkan sisa beberapa ratus tile saripati spiritual ke tangannya kapan saja. Kemurahan hati ini tidak hanya mengejutkan Tuan Lan dan wanita tua berambut kering itu, tetapi juga Lu Shou sendiri. Dia memegang saripati spiritual di tangannya dan menatap Fang Xing, tampak kehilangan. Dengan hubungan kita, bagaimana mungkin aku memperlakukanmu dengan buruk? Fang Xing tampak tulus dan berkata dengan murah hati jika kamu menghabiskan semuanya, aku masih punya lebih banyak di sini, jangan merasa buruk. Apakah anak ini mencoba menyebarkan perpecahan?
Metode yang dia gunakan agak terlalu jelas. Kedermawanan Fang Xing yang tiba-tiba membuat Tuan Lan dan yang lainnya saling berpandangan dengan heran. Mereka tidak dapat mengerti mengapa setan kecil yang selalu memanfaatkan kemalangan orang lain ini tiba-tiba menjadi begitu murah hati. Tentu saja, satu-satunya penjelasan adalah bahwa dia ingin menabur perselisihan di antara kita, tetapi jika dipikirkan dengan saksama, itu tampak menggelikan. Kita semua telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah menjadi sangat berpengalaman. Siapa yang akan terasingkan oleh tipu daya sepele seperti itu? Mungkinkah dia benar-benar akan merasa tidak cocok dengan kita hanya karena kamu pelit kepada kami tetapi murah hati kepada Lu Shou? Pendekatan kekanak-kanakan ini pasti gagal sejak awal. Aku tidak percaya aku tidak bisa membuatmu marah sampai mati. Fang Xing tengah memikirkan sesuatu yang sama sekali berbeda, dan dia melirik wanita tua berambut kering itu. Tuan Lan dan yang lainnya terlalu banyak berpikir. Fang Xing memang berniat untuk menimbulkan perselisihan, tetapi dia melakukannya demi kenyamanan. Yang lebih penting, dia ingin membuat wanita tua berambut kering itu kesal. Siapa yang membiarkan wanita tua ini memanfaatkan usianya di hadapannya? Kemudian, ketika dia melihatnya menjual esensi spiritual kepada mereka, dia selalu mengejeknya karena tidak menghormati orang tua. Aku tidak punya itu. Aku tidak akan memberikannya kepadamu bahkan jika aku mau. Aku akan membuatmu marah sampai mati. Tuan Lan dan yang lainnya tidak dapat menebak apa yang sedang dipikirkannya, terutama karena mereka tidak pernah menyangka bahwa seseorang yang berlatih kultivasi akan melakukan hal yang membosankan seperti itu. Tentu saja pihak lain hanya suka melakukan hal-hal yang membosankan seperti itu. Terlebih lagi, wanita tua berambut kering itu jelas sangat marah, dan sorot matanya saat menatap Fang Xing sama sekali tidak menyembunyikan niat membasminya yang kuat. Fang Xingzi juga merasakannya, tetapi dia tidak peduli. Kita saling bergantung di aliran bintang ini. Apakah kamu benar-benar berani melakukan sesuatu yang buruk padaku? Kalau dia memang punya niatan seperti itu, bukan hanya aku saja yang akan melepaskannya, Tuan Lan dan yang lainnya juga tidak akan. Aliran bintang atau galaksi ini tampak seperti garis dari kejauhan, tetapi sekarang setelah mereka berada di dalamnya dan menyeberanginya dari jauh, mereka menemukan bahwa itu bukanlah sungai melainkan laut. Hampir sebulan telah berlalu sejak Fang Xing dan yang lainnya memasuki laut, dan mereka masih belum dapat melihat sisi lainnya. Jika mereka bukan orang-orang dengan kemauan keras dan ketekunan yang besar, lautan bintang yang tampaknya tak berujung ini dengan makhluk-makhluk gelap yang menakutkan mungkin akan membuat mereka putus asa. Siapa yang rela menderita di tempat seperti itu? Mereka berjalan dan beristirahat seperti ini, dan setengah bulan berlalu. Mereka sebenarnya telah menghabiskan 1,5 bulan di lautan bintang ini. Sejauh yang bisa mereka lihat, yang ada hanyalah meteorit putih yang tak berujung. Hanya sesekali, mereka akan melihat beberapa mayat monster laut dari Istana Raja Laut Changlan. Awalnya, para pembudidaya masih memiliki energi untuk mengamati mereka, tetapi kemudian mereka menjadi mati rasa terhadap mereka dan hampir mengabaikannya. Sepanjang hari, mereka hanya menghitung berapa banyak mana yang telah mereka konsumsi dan berapa banyak esensi spiritual yang harus mereka gunakan untuk menebus konsumsi mana mereka. Fang Xing, di sisi lain, memperoleh banyak hal sepanjang perjalanan, entah itu senjata ajaib, ramuan ajaib, atau keterampilan ajaib, dia benar-benar memperoleh banyak hal. Orang lain yang sedikit lebih bahagia tentu saja Lu Shou. Orang tua ini mungkin belum pernah mengalami keberuntungan sebesar itu dalam hidupnya. Dia sedikit berhati lembut saat mengambil esensi spiritual Fang Xing. Lagi pula, orang lain menggunakan emas dan perak asli untuk ditukar dengan barang-barang bagus, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan banyak imbalan. Namun, Fang Xing selalu memberinya banyak esensi spiritual, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Setelah sebulan, dia akhirnya memberitahu Fang Xing dengan ragu-ragu bahwa dia bersedia mengajarinya teknik arai yang paling dia banggakan. Ini memang ketulusan terbesar dari Lu Shou. Bagaimanapun, dia telah berlatih selama bertahun-tahun dan pencapaiannya dalam teknik formasi cukup baik. Di Tianyuan, banyak sekali orang ingin meminta bimbingannya tetapi ditolak. Dan banyak sekali praktisi yang tercerahkan dan mengembangkan teknik formasi yang tak tertandingi karena mereka kebetulan mendapatkan catatan atau pecahan formasinya. Sebelumnya, ketika dia bertukar anggur dengan Fang Xing, dia hanya bertukar beberapa ramuan atau senjata ajaib yang tidak penting, tetapi dia tidak pernah meminta untuk menawarkan teknik formasinya sendiri. Jika para kultivator Tianyuan mendengar apa yang dikatakannya sekarang, banyak dari mereka akan terkejut. Tetapi ketika dihadapkan dengan kesempatan sekali seumur hidup ini, Fang Xing menolaknya tanpa berpikir dua kali. Jika aku ingin mempelajari seni formasi, ada banyak guru di luar sana. Mengapa aku harus mencari orang setengah matang sepertimu? Kalimat ini membuat Lu Shou sangat marah hingga dia ingin mencekik Fang Xing sampai mati.
Saya berpikir dalam benak saya, berapa banyak orang di Tianyuan yang memenuhi syarat untuk menyebut diri mereka ahli teknik formasi di hadapanku. Namun karena kejadian ini, saya mengurungkan niat itu dan tidak pernah membicarakannya lagi sejak itu. Sebulan berlalu, dan sekelompok orang yang menyeberangi lautan berbintang tiba-tiba menghadapi krisis besar. Biasanya, mereka akan menemukan area kosong dengan meteorit paling sedikit setiap 3 atau 4 hari, atau paling lama 6 atau 7 hari, untuk beristirahat, memurnikan esensi spiritual mereka, dan mengisi ulang mana mereka. Namun kali ini, butuh hampir sebulan penuh tanpa mereka menemukan area yang cocok, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat. Mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan bergegas maju. Sebulan, sampai batas tertentu, sudah cukup bagi mereka untuk menghabiskan lebih dari setengah mana mereka. Di wilayah bintang ini, mana tidak dapat dipulihkan dalam beberapa tarikan napas. Mengonsumsi lebih dari setengahnya saja sudah merupakan hal yang sangat berbahaya. Terlebih lagi, jika mereka tidak dapat menemukan tempat yang cocok dalam bulan berikutnya, mereka pasti akan menghadapi risiko kematian. Memikirkan hal ini, semua orang merasa berat hati. Namun pada saat ini, Tuan Hantu, yang telah terdiam sepanjang perjalanan, tiba-tiba tampak merasakan sesuatu dan berteriak dengan tergesa-gesa pergi ke kanan depan. Pasti ada sesuatu di sana. Roh Tuan Hantu sangat kuat, jadi tentu saja semua orang mempercayainya dan bergegas menuju ke arah yang ditunjuknya. Setelah berjalan sekitar 10 mil atau lebih, tiba-tiba, sebuah pemandangan muncul di mata para pembudidaya, dan mereka semua terkejut. Di antara batu-batu bintang putih yang mengambang dan tenggelam di depan, tiba-tiba muncul area kosong yang luas, seperti pulau besar di lautan berbintang. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ada sebuah kuil di lubang besar itu. Itu adalah kuil tulang yang tampak seperti seluruhnya terbuat dari tulang. Bentuknya sangat aneh. Seluruh kuil itu tergantung dengan tenang di langit berbintang, seolah-olah berakar di sana, tak bergerak. Semua meteorit putih yang mengalir perlahan di lautan bintang ini secara tidak sadar melewatinya saat melewatinya, meninggalkan area kosong yang luas di kuil tulang itu. Kuil itu sebenarnya dibangun dengan tulang naga. Ya ampun, berapa banyak tulang naga yang dibutuhkan untuk membangun kuil seperti ini. Begitu mereka melihat kuil itu, Tuan Lan dan yang lainnya berseru dengan suara pelan, jelas sangat terkejut. Cepatlah ke sana, kamu bisa istirahat di sana. Tanpa banyak berpikir, Tuan Lan membuat keputusan dan langsung bergegas menuju kuil tulang. Mungkinkah ini tempat keberuntungan di jalan abadi klan naga? Di antara semua orang, Fang Xing adalah yang paling bersemangat, dan matanya berbinar. Sepanjang perjalanan, dia selalu mencari apa yang disebut keberuntungan, tetapi dia tidak pernah menemukannya. Pada saat ini, dia melihat kuil tulang naga yang aneh di lautan bintang ini, dan pikirannya secara alami memikirkan peluang itu. Wow, novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Rusa Shou, yang berjalan di depan, adalah orang pertama yang melepaskan diri dari kepungan meteorit putih dan memasuki area vakum di sekitar kuil tulang naga. Anehnya, area vakum ini tampaknya memiliki semacam medan gaya. Semua meteorit putih tidak berani menyerbunya, tetapi mengitarinya dari kejauhan. Setelah Rusa Shou keluar, itu adalah Tuan Lan, Tuan Wen, dan Tuan Gui. Yang terakhir keluar adalah wanita tua berambut kering dan Fang Xing. Pada saat ini, jelas bahwa mereka bisa bernapas lega, dan pikiran semua orang tidak bisa tidak rileks. Tetapi pada saat ini, tepat ketika Fang Xing hendak mendekat, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Entah karena alasan apa, formasi 8 kehancuran dan 6 harmoni yang awalnya mulus tiba-tiba memiliki cacat pada saat ini. Formasi 8 kehancuran dan 6 harmoni ini diciptakan untuk menghadapi bahaya di lautan bintang ini. Formasi ini memungkinkan ki mereka menjadi satu, dan menggunakan jimat untuk membuat yang palsu tampak nyata, melindungi mereka dari bahaya makhluk aneh di lautan bintang ini. Yang terpenting adalah formasinya harus seimbang dan lengkap, tanpa cacat apapun. Dan ini telah tercapai selama ini. Selama hampir 2 bulan, tidak ada cacat yang terungkap. Tetapi pada saat ini, entah bagaimana, seseorang tiba-tiba memberikan kekuatan ajaib. Meskipun itu hanya seberkas kekuatan sihir, itu benar-benar menghancurkan integritas formasi. Tuan Lu, Tuan Lan dan orang-orang lain yang telah meninggalkan lautan berbintang tidak berdaya, tetapi Fang Xing dan wanita tua berambut kering yang masih berada di lautan berbintang tiba-tiba terperangkap dalam krisis besar. Aura mereka telah bocor, dan makhluk hitam aneh yang tak terhitung jumlahnya menjulurkan kepala mereka dari meteorit putih di sekitarnya, dan kemudian menghasilkan tentakel aneh yang tak terhitung jumlahnya, yang menakutkan dan mengerikan, dan menerkam mereka seperti jaring besar. Tidak bagus. Tuan Lan dan Tuan Gui, yang merasakan krisis yang tiba-tiba, terkejut dan menggunakan kekuatan sihir mereka. Satu orang menggulung lengan baju yang besar sementara yang lain mengulurkan tali hitam dari pergelangan tangannya.
Mereka bergegas menyelamatkan Fang Xing dan wanita tua berambut kering itu. Namun pada saat ini, wanita tua berambut kering yang terjebak di sini pada saat yang sama dengan Fang Xing tiba-tiba mengayunkan rambutnya yang kering, merenggang seperti ular roh yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan erat menjerat lengan baju besar yang dilemparkan oleh Tuan Lan. Dia menarik dengan kuat dan bergegas keluar dengan cepat. Itu belum semuanya. Seolah-olah untuk mempercepat dirinya sendiri, dia benar-benar melompat dan menginjak meteorit di sebelahnya dengan keras, menggunakan kekuatan itu untuk bergegas maju. Namun, saat melakukannya, dia langsung memblokir tali hitam yang ingin digunakan Tuan Gui untuk menyelamatkan Fang Xing, dan juga menginjakkan meteorit itu langsung ke arah Fang Xing. Engah! Dia menggunakan kekuatannya untuk melarikan diri dari pengepungan makhluk aneh yang tak terhitung jumlahnya di Lautan Bintang, tetapi Fang Xing langsung terjebak dalam situasi putus asa. Ada banyak sekali makhluk gelap aneh di sekitarnya, dengan tentakel menakutkan yang mengelilingi Fang Xing seperti jaring sutra. Bagi Fang Xing, ini seperti tidak memiliki cara untuk terbang ke langit atau memasuki tanah, dan ia berada dalam situasi di mana ia ditakdirkan untuk mati. Tak perlu dikatakan, kelima tetua itu ketakutan saat itu, bahkan Fang Xing tiba-tiba meraung, sangat marah. Otang pembawa sial, orang menyebalkan mana yang ingin menyakitiku. Krisis muncul dalam sekejap. Formasi 8 Desolate dan 6 arah yang telah didorong maju dan dilindungi oleh Dirso dengan segala upayanya untuk menyeberangi lautan berbintang ini jelas telah sempurna selama 2 bulan, tetapi hanya dalam sekejap, sebuah cacat muncul. Dan cacat ini muncul pada waktu yang tepat. Hanya Fang Xing dan wanita tua berambut kering yang masih berada di lautan berbintang. Wanita tua berambut kering itu lebih dekat ke depan daripada Fang Xing. Ketika dia melihat krisis, dia segera menggunakan kekuatan magisnya untuk meraih lengan baju yang telah dilemparkan Tuan Lan, dan kemudian menginjak meteorit itu untuk mengirim dirinya keluar. Fang Xing, yang tertinggal di dalam, tidak beruntung. Dia tidak hanya gagal meraih tali yang diserahkan Tuan Hantu, tetapi dia juga dihentikan oleh meteorit itu. Makhluk-makhluk aneh berwarna hitam yang luar biasa banyaknya itu menjulurkan tentakel yang tak terhitung jumlahnya dan melilit di sekelilingnya. Semua orang terkejut, baik Tuan Lan, Tuan Gui, maupun yang lainnya, semuanya panik. Mereka tidak pernah menyangka kejadian seperti itu akan terjadi. Mereka hampir memiliki satu pikiran di benak mereka, yaitu Fang Xing sudah mati. Dalam situasi ini, siapa lagi yang bisa lolos? Dan mereka juga kehilangan kesempatan menyelamatkan Fang Xing karena pelarian putus asa wanita tua berambut kering itu. Bagaimanapun, reaksi Tuan Hantu tidaklah lambat. Ia segera mengulurkan tali hitam, tetapi dihalangi oleh wanita tua berambut kering itu. Pemblokiran ini saja sudah membuang-buang waktu, tidak memberikan kesempatan kepada yang lain untuk menyelamatkan. Minggir, aku datang. Pada saat ini, Fang Xing hampir tenggelam oleh tentakel makhluk hitam itu tanpa ada peluang untuk bertahan hidup. Yang lain hanya bisa menonton tanpa daya tetapi tidak dapat membantu. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh. Lu Shou, yang pertama kali meninggalkan Lautan Bintang, melangkah maju. Dengan langkah ini, dia mencapai tepi Lautan Bintang, dan kemudian, sambil memegang bendera formasi dan membuat gerakan jari, arah formasi 8 Desolate dan 6 Harmoni berubah dalam sekejap. Semua kekuatan formasi benar-benar berbalik pada saat ini dan mengalir ke arah yang berlawanan. Pada saat ini, semua kultivator baru saja meninggalkan Lautan Bintang dan belum meletakkan bendera formasi di tangan mereka. Formasi 8 Desolate dan 6 arah secara alami masih ada. Oleh karena itu, saat Lu Shou membalikkan teknik formasi, aura seluruh formasi tiba-tiba mengalami perubahan yang sepenuhnya berlawanan. Awalnya, aura Fang Xing telah terekspos karena cacat dalam formasi, tetapi sekarang, saat Lu Shou membalikkan formasi, aura yang terekspos ini, bersama dengan aliran kekuatan formasi, dengan cepat berpindah ke tubuh Lu Shou, seolah-olah mengambang di air. Swish, 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 swish. Kejadian itu terjadi dalam sekejap. Perubahan posisi napas itu langsung menarik perhatian makhluk-makhluk aneh di bintang meteorit itu. Makhluk-makhluk ini awalnya mengikuti napas, dan pada saat ini, mereka tertipu lagi. Tentakel-tentakel yang awalnya menguasai dan hendak melilit Fang Xing tiba-tiba berbalik dan menatap Lu Shou. Kemudian, mereka menyapu seperti awan kabut. Hampir terlihat oleh mata terbuka bahwa mereka seperti lapisan-lapisan gelombang, menguasai dan menghantam Lu Shou. Dan pada saat ini, Fang Xing, yang sudah terlanjur jatuh ke dalam bahaya dan hampir ditakdirkan mati, tiba-tiba merasakan kekosongan di sekelilingnya. Bahkan dia pun tertegun dan menatap Lu Shou dengan tak percaya. Cepat keluar, seseorang berteriak cemas dan mengulurkan tangan pada Fang Xing untuk meminta bantuan. Namun, mereka tidak perlu mengingatkannya. Saat suara gemuruh terdengar, Fang Xing sudah bereaksi. Dia melangkah dan bergegas keluar dari Lautan Bintang. Sosoknya hampir berubah menjadi aliran cahaya. Dalam sekejap,
Dia bergegas keluar dari lautan bintang dan datang di belakang Tuan Lan. Dia akhirnya aman. Setelah dia aman, hal pertama yang dilakukannya adalah melihat si tua rusa. Orang tua itu benar-benar luar biasa. Dia benar-benar menemukan metode seperti itu di saat kritis ini, membalikkan formasi dan menyelesaikan krisisnya. Namun, hal itu juga membuatnya jatuh ke mata makhluk hitam itu. Bagaimanapun, metodenya adalah mengubah arah aura, dan tampaknya dia telah menyelamatkan Fang Xing, tetapi sebenarnya dia hanya mengalihkan posisi Fang Xing, yang telah terekspos, ke sisinya sendiri, yang membuat semua makhluk hitam menganggapnya sebagai target dan menyerbu ke arahnya seperti kekuatan yang luar biasa. Meskipun dia masih dalam ruang hampa, dan meteorit itu tampaknya takut pada aura tertentu dan tidak berani mendekati arah ini, momentumnya terlalu cepat, dan dia hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya ketika setidaknya 7 atau 8 tentakel menusuk langsung ke dadanya. Lu tua, cepat mundur. Pada saat ini, semua orang terkejut dan mundur hampir bersamaan. Tidak ada seorang pun yang berani mendekati tentakel hitam yang menyerang dengan ganas saat ini. Set set set, sebagian besar tentakel yang melesat keluar, setelah menembus area ini, dengan cepat menarik kembali seolah-olah mereka telah merasakan sesuatu. Namun, masih ada 3 tentakel yang tidak dapat ditarik kembali tepat waktu dan menusuk langsung ke dada si tua rusa. Si tua rusa juga sangat terkejut, seolah-olah dia tidak menyangka bahwa dia masih akan tertusuk oleh tentakel saat berada di area ini. Dia meraung dan dengan cepat mundur. Desir. Pada saat ini, Fang Xing bergegas maju, memanggil pedang kuno dari kuil, dan mengayunkan kekuatan sihirnya untuk menebasnya dengan ganas. Dia mendengar beberapa suara mendesis, dan 3 tentakel yang telah menembus dada Dir Shou semuanya terputus olehnya. Sebagian besar tentakel dengan cepat menyusut kembali, tetapi 3 tentakel yang telah menembus dada Dir Shou, seperti ular, benar-benar mengebor ke dalam tubuhnya. Apakah kamu baik-baik saja, orang tua? Melihat ini, Fang Xing tampak serius dan bergegas maju untuk memeriksa luka Lu Shou. Namun, pada saat ini, sebuah tangan besar terulur dan mencengkeram lengannya, menghentikannya untuk maju. Fang Xing sangat marah. Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah Tuan Lan. Dia hendak memarahinya, tetapi dia hanya mendengar Tuan Lan berteriak dengan suara yang dalam cepat mundur. Dia telah terinfeksi oleh makhluk bintang yang aneh dan ganas itu. Jika kamu maju dengan gegabah, apakah kamu tidak takut bahwa kamu juga akan terinfeksi oleh makhluk itu? Fang Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang saat mendengar itu. Ketika dia berbalik, dia terkejut menemukan bahwa para tetua lainnya semua bersembunyi jauh. Tidak ada yang berani melangkah maju. Melihat mata mereka yang ketakutan, jelas bahwa mereka memiliki ide yang sama dengan Tuan Lan. Bagaimanapun, makhluk yang lahir di luar angkasa terlalu aneh. Mereka seperti racun mematikan yang akan membasmi siapapun yang bersendewa dengan mereka. Dan sekarang, Pak Tua Rusa telah terkontaminasi dengan racun ini. Mereka tidak tahu apakah mereka akan terinfeksi racun jika mereka dengan gegabah bersendewa dengan Pak Tua Rusa, jadi mereka semua menjaga jarak tertentu darinya. Aku baik-baik saja. Lelaki tua itu terhuyung mundur beberapa langkah, tetapi wajahnya tampak sedih. Ia belum bereaksi mengapa tidak ada seorang pun yang maju untuk menolongnya. Ia hanya terhuyung 2 langkah di kehampaan, lalu duduk dengan lesu, bersila dalam meditasi, dan tersenyum getir kepada dirinya sendiri. Aku salah perhitungan. Kupikir jika aku tidak memasuki lautan bintang itu, aku tidak akan terkontaminasi oleh makhluk-makhluk seperti itu. Aku tidak menyangka. Sambil mendesah dalam-dalam, dia perlahan menutup matanya. Terlihat di sekelilingnya, mana yang kuat muncul dan beredar di sekujur tubuhnya. Mana yang kuat mengalir keluar dari tubuhnya dan tiba-tiba masuk ke dalam tubuhnya. Jelas bahwa dia ingin menggunakan mana yang kuat miliknya untuk memaksa keluar 3 makhluk hitam yang telah menyerbu tubuhnya. Namun, saat mananya beredar, tidak ada efek sama sekali. Sebaliknya, auranya sendiri dengan cepat melemah dan menyatu, menjadi semakin lemah. Tidak ada gunanya. Bukan saja dia tidak bisa mengeluarkan makhluk hitam itu, tapi kekuatan sihirnya sendiri juga dengan cepat dilahap. Para kultivator di sekitarnya semuanya memiliki penglihatan yang bagus. Begitu mereka melihat penampilannya, mereka memiliki firasat buruk di hati mereka. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Si tua Lu dalam masalah besar. Dasar orang menyebalkan. Semua orang terdiam sedih. Fang Xing tiba-tiba mengumpat dengan marah, dan tengkorak di pinggangnya tiba-tiba terbang keluar dan menghantam Lu Shou dengan keras, menjatuhkannya ke arah kuil tulang naga dengan kecepatan tinggi. Kemudian dia terbang dan mengejar, bergegas untuk memeriksa. Tindakan ini mengejutkan semua orang. Mereka mengira bahwa bagaimanapun juga, Lu Shou mencoba menyelamatkanmu, dan dia gagal dan dimanfaatkan oleh makhluk hitam itu. Bagaimanapun, itu adalah bantuan yang menyelamatkan nyawa, jadi mengapa kamu menentang tindakannya?
Tetapi ketika dia mengikuti dan melihatnya, dia sedikit tertegun dan mengerti maksud Fang Xing. Terima kasih banyak. Dear Shou, yang dipukuli Fang Xing hingga ke sekitar kuil tulang naga, bukan saja tidak membenci Fang Xing, tetapi dia bahkan sempat mendongak dan berterima kasih padanya. Mereka juga menemukan bahwa setelah semakin dekat dengan kuil tulang naga, kecepatan melemahnya aura si tua rusa melambat secara signifikan. Ketika mereka melihat kuil tulang naga lagi, mereka menyadari bahwa makhluk hitam itu jelas sangat takut pada kuil tulang naga dan bahkan tidak berani menyerbu area dalam radius 100 kaki di sekitarnya. Oleh karena itu, setelah Fang Xing menghajar si tua rusa lebih dekat ke kuil tulang naga, kecepatan mereka melahap kekuatan sihirnya melambat, dan bahkan hampir berhenti. Seolah-olah makhluk hitam di tubuh si tua rusa dipaksa untuk berbaring tidak aktif saat ini, dan tidak berani bergerak. Akan tetapi, meski mereka cukup beruntung untuk selamat, semua orang merasa sedih ketika melihat wajah lelaki tua yang kurus kering itu. Sulit baginya untuk lolos dari bencana ini. Pada titik ini, kita hanya mengulur waktu. Baru saja, tepat ketika semua kultivator terfokus pada Lu Shou, suara Fang Xing yang garang tiba-tiba terdengar. Setelah melihat Lu Shou, dia tiba-tiba berbalik, matanya merah, memperlihatkan niat membasmi yang mengerikan. Siapa yang ingin menyakitiku? Suara yang amat marah itu membuat hati semua orang bergetar serentak. Baru pada saat inilah mereka mulai memikirkan masalah ini. Ya, penyebab semua ini adalah karena seseorang ingin membasmi Fang Xing, jadi mereka sengaja menambahkan kekuatan sihir ekstra, menyebabkan cacat pada formasi 8 desolate dan 6 arah, yang juga mengekspos aura Fang Xing dan wanita tua berambut kering yang masih berada di lautan berbintang saat itu, dan menarik perhatian makhluk hitam itu. Dalam situasi seperti itu pada saat itu, akan lebih mudah bagi wanita tua berambut kering untuk melarikan diri, dan Fang Xing hampir ditakdirkan untuk tidak beruntung. Namun, orang yang membasmi Fang Xing jelas tidak menyangka bahwa Lu Shou lah yang membalikkan formasi dan menyelamatkan Fang Xing. Lalu siapakah yang kurang kesadarannya terhadap situasi secara keseluruhan? Tahukah kamu, sekarang kita berenam berada di perahu yang sama, jika satu orang meninggal, itu seperti menyakiti 5 orang lainnya. 1270